Bang Juma ini bijaksana. Ketika kalian ribut, dia diam gitu loh. Kenapa itu Bang Arif? Mereka inilah bukti saya bilang mereka ini gunda-gunda kita ini bijaksana gitu, bijaksana, bijak sini, bijak situ kan. Silakan. Gitu. Bang Febri mungkin mau nanggapi kenapa Bang Gunda Juma ini kan orangnya bijaksana. Silakan Bang. Ya salah satu ciri khas seorang berpendidikan wawasan luas ya gitulah. Gitu. Kalau yang naik langsung ngamuk-ngamuk ya mungkin sekolahnya cuma sampai jembatan putar balik ya gitulah. Maksudnya yang tadi itu yang oten-oten botol itu ya, yang langsung naik ngamuk. Maaf ini ada nih, ada naik di Komal Bang Juma, saya pernah dengar ini. Naik langsung anjing, maaf Bang Juma ya, anjing Juma, anjing. Ngapain dia datang-datang seperti itu? Nah itu kan Bang, dulu waktu sekolah dia sampai jembatan terus putar balik, jadi belum sampai halaman sekolah, bahkan masuk kelas baru sampai jembatan udah putar balik, itulah. Iya, artinya ya betul dari hal akademis seperti itu mungkin ya. Tetapi saya melihat ada bentuk emosional yang tidak bisa diungkapkan gitu. Dia ingin melawan istilahnya kan dalam diskusi apa yang disampaikan argumen yang narasi yang disampaikan Bang Juma. Tapi dia tidak mampu gitu loh. Jadi otaknya, hatinya bergejolak panas. Yang keluar jadi apa? Gambar anjing gitu. Anjing. Atau ada satu lagi faktor, Bang Baal. Ada satu lagi faktor, ya kan? Ada lagi faktornya, faktor ekonomi kali kan, jadi dia mudah tersinggung, mudah marah-marah kan gitu, ya kan? Gitu. Iya betul, faktor ekonomi bisa seperti itu karena faktor ekonomi itu luar biasa ya. Maka kalau kita nih jangan meninggalkan keluarga kita dalam kemiskinan di dalam ajaran Islam jangan gitu kan. Memang supaya untuk mencegah dari kekufuran. Ya kan contoh betul Bang, ada tuh apologet sama juga kayak aku Katolik, keluar ujungnya ketahuan punya pacar lagi karena faktor ekonomi, bininya ditinggal segala macam, ngamuk-ngamuk. Coba dia serius, tapi bininya dikasih duit, kasih rumah mewah apa yang dia kasih, nggak akan ribut-ribut. Iya betul faktor betul ekonomi. Bang Baal kira-kira kalau istrinya dicukupi lebih dari cukup, akan ngamuk nggak kira-kira lakinya punya perempuan lain? Enggak kelihatannya. Paling emosinya sedikit lah bisa dikendalikan. Yang penting habis emosi minta ditransfer 100 juta, ditransfer kan jadi juga. Ya kan? Iya, jadi selain ini maaf ya Bang, Pak Febri ini kan orangnya mapan gitu kan, makanya cara ngomongnya rendah hati karena mapan. Nah, yang naik oten biasa tuh ngamuk-ngamuk tuh pasti miskin, udah miskin, jelek, kafir gitu kan, bau lagi pasti ya, pasti itu. Jangan kompor Bal, ini kompor Bal ini. Tapi kita anu loh. 1, 2, 3, 4 oten ini sudah. Kita ngomong logika ya. Kalau pada waktu kita mau diskusi enak, tiba-tiba listrik kita bunyi tadi duit nggak ada, pasti ngamuk. Ngamuk itu, istrinya bilang itu isi sudah mau habis. Kamu main komal terus, naik komal tapi nggak ngurus isi listrik, kan? Pasti. Iya, betul. Nah, habis ya. Ya kira-kira gitulah logika kehidupan seperti itu. Iya betul, itu faktor itu juga bisa mendukung. Makanya kita ini jangan meninggalkan anak istri kita itu dalam kemiskinan. Nah, itu ajaran di Islam itu mengatakan bahwa untuk menghindari dari kekufuran. Karena memang bisa seperti itu Bang. Dengan miskin orang bisa membunuh, orang kafir bisa membuat imannya apa segala macam. Nah oten-oten kan miskin. Oten-oten kan miskin kan, makanya kita cirinya maaf ini identifikasi aja ya, bisa percaya atau tidak. Setiap oten yang naik pasti sinyalnya merah, pasti. Jalan. Ini disapa dulu, ini ada BPP nih Bang, ini waduh orang kaya bebas kan. Enggak, sebentar sedikit lagi. Merah ya ini secara umum aja, bukan tidak semua ya. Seperti Pak Nugroho kan kaya dia. Ini lihat sinyal merah, kenapa? Dia nggak pakai wifi. Di warkop numpang wifi loh, di warkop. Itu aja, silakan maaf ya kalau tidak boleh tersinggung. Terima kasih. Lanjut. Kak Ija, selamat pagi Kak Ija. Dibuka aja walaupun main game gak apa-apa. Itu kan. Kalau ini mah ya. Jauh gitu sini. Salim, gimana Salim? Ya Pak. Ada apa Pak? Ada apa?
Ada apa? Gimana sih? Lo sudah naik ke komal diskusi masih ada apa bilangnya? Gimana sih? Itu ya, Bang Arif. Mohon maaf nih Bang Arif. Mohon maaf. nih. Tanggapin lah dulu, ada apa? Sebentar Salim, aku ngomong sama Bang Arif. Ini adalah ciri orang yang nggak punya etika. Masuk ke rumah orang ditanya, malah dia yang tanya ada apa. Coba Iya bayangin. lah, lo susah menyapa Pak Salim. Kan gitu kan, selamat pagi Pak Salim. Ada Sama apa? aja. Lah dulu. Sama aja Saya gini Pak potong Salim. dulu Sebentar boleh Pak ya, Salim. saya potong ya. Selamat pagi semua, Pak Ari, Itu Bang Baal, bahasa-bahasaku itu bahasa-bahasamu. Bang Juma ya, semua yang ada di sini selamat pagi. Oke, Mbak Ros. Mana kabarnya Kak Ros? Baik, Bang Arif. Ya, bantu tap-tap layar teman-teman ya yang baru bergabung. Jangan lupa di posting ulang. Yang belum posting ulang. Yuk, serentak yuk teman-teman. Kemudian di-share-share, bagi-bagikan. Share, posting ulang, dan jangan lupa absen of oranye, jangan lupa. Lanjut Bang Feb, lanjut dulu Bang Feb. Kita masih Iya. teman yang lain. Aku masuk rumah Pak Arif. Bang Arif masuk, Bang Arif di dalam, aku yang tanya ada apa Bang Arif? Himan. Agak lain. Bahasa-bahasamu. Adi, pembukaan nanti. Agak lain memang Bang Salim ini emang. Wah, Dirocos sendiri, gak sesuai. Masuk rumah orang malah yang nanya dia ada apa, kan repot. Ya tanya lah. Ada yang mau ditanya gitu. Nah baru enak itu, kenalkan dulu Itulah. siapa Salim Tus Pak. Saya sales internet apa-apa gitu kan, kalau masuk rumah orang kan gitu Bang Arif. Bener nggak Bang Arif? Betul lah, betul. Saya betul. Nugro, saya sales internet, ya kan? Boleh saya ngomong Pak, kan gitu. Tiba masuk ada apa Arif? Apalah. Ya, bukan salah internet lah Bang Feb, Aura. Begal kalau masuk begitu begal. Ini Coba Bang langsung. Salim ini orang timur ya Bang Salim? Iya. Ada Paulus? Iya. Oh iya iya. NTT kah Bang Salim? NTT? Orang Atau- Papua. Oh Papua. Baik sudah. Kalau Papua. Saya kalau ke timur saya belum sampai ke Papua. Kalau saya Halmahera, Ambon, pokoknya Saparua itu udah Ambon terus. Oh Almaria, Almaria sudah ya Pak Al. Aku sampai Sofivi aku sudah. Sofivi aku. Iya, ya kalau ke sananya ya terus ke Denpasar, Mataram, Sumbawa sampai NTT, Timur saya pernah gitu kan, karena saya ini kan orang penting dulunya kan, saya ini kan orang cerdas gitu. Kalau ke sananya mungkin ke Kalimantannya, Kalimantan Barat, Banjarmasin, Samarinda, itu saya pernah gitu. Saya karena orang penting Bang waktu itu gitu. Sampai sekarang saya orang penting gitu. Makanya nggak botol gitu. Nah silakan Bang Rosi, Bunda Rosi atau Bang Febri atau yang lainnya. Kenapa Nah, order ini buat? iya. Ini Bang Stanley, Bang Stanley. Bang Stanley selamat pagi. Kita sapa dulu Bang Stanley. Ya, dari sekte mana Bang? Protestan, Katolik? Sekte Iya iyalah. Hah? serem amat. Protestan, Mbak. Oh, Protestan. Iya. Biasanya Protestan itu selalu nyerang Katolik kan gitu kan. Iya ketampol sendiri nanti. Ya ketampol Masa sendiri nggak Bang bisa? Adi. Ya nanti ketampol sendiri, nggak usah diserang-serang lah, ketampol sendiri. Loh itu kalau Bang Feb itu Romo itu beliau juga orang Katolik beliau. Duh, Bang Arif nih ngomong aku Romo terus. Aduh, Kak Eci malah posting ulang parah Kak Eci, nanti ketahuan Kak Eci. Mau tanya ini, Pak. Pak, Nah, mau tanya ini. ya Bang Salim juga dari Protestan juga Bang Salim. Bang, ini temanya apa ini Bang? Itu tuh ada masih belum saya rubah itu. Apakah Tuhan di perjanjian lama dan di perjanjian baru itu sama? Kenapa Ya, nggak namanya sekalian di Al-Quran Bang? Iya, Cuman kita gelar- bahas. Iya, komparasi nanti dengan Gelarnya ada Al-Quran. dirubah-rubah. Iya, Cuman kalau gelar- dia kalau sampai Al-Quran ayo kita bahas. Tuhan itu banyak itu, Pak. Oh, hanya gelarnya yang dirubah. PL dan PP Tuhannya sama gitu, gelarnya aja yang dirubah gitu maksudnya. PL, PB, Al-Quran sekalian begitu. Namanya satu dalam perjanjian Iya lama. dibahas begitu. Oh, di perjanjian Yahweh. lama satu. Ya. Perjanjian lama siapa nama Tuhannya? Yahweh. Ya Yahweh ha gitu.
Terus kalau sampai ke perjanjian baru siapa? Firman-Nya yang sudah menjelma, yang sudah Bukan jadi. firman yang saya tanyakan, Tuhannya yang di perjanjian lama, yang di Iya, perjanjian baru. biar ada jalannya, biar ketemu nanti. Ah, Kalau dari mantan harus punya jalan. Jadi saya juga gini, biar ketemu nanti. Dikasih jalan, oh iya ya gitu nanti baru ketemu dia. Firman-Nya yang menjelma jadi manusia. Itulah Yesus, nama kemanusiaan kan. oh Yesus yang menjadi manusia. Nggak Jadi nyambung, kan? YHWH, ya YHWH. Sorry. YHWH itu Yesus ini jelmaan YHWH gitu ya. Begitu ya. Iya, Iya betul ya. Oh Kan iya firman. maksudnya iya Firman jadi itu jadi daging. iya jadi Yesus kan. Jadi YHWH Jadi daging. YHWH itu menjadi Yesus begitu kan? Itulah Yesus. Betul sudah. Wujud. Iya ini. Bang Rosi tahan dulu Bang Rosi, jangan dulu panas. Ya ini Iya, Bang Rosi. iya, iya, Bang Baal, Bang Rosi. Bang Baal, ini aku cuma ngomong dikit. Inilah contoh kalau KW ya, dia ikut training tapi cuma di luar nggak ikut masuk. Jadinya kayak gitu. Makanya kalau training masuk kelas lah, jangan di luar aja. Jadi pemahamannya Satu seperti lagi, kalau itu. nggak turunin aku kalau nggak boleh. Enggak apa-apa, silakan Bang Salim. Artinya Bang Salim itu punya narasi, itu bebas nggak apa-apa, asalkan ada data. Iya, kalau Satu Anda lagi. bilang, sebentar, kalau ada Bang Salim itu bilang bahwa Yesus itu adalah YHWH itu sendiri, itu kan maksudnya? Iya Pak, firman-Nya. Iya, Yesus itu adalah Bapa kan, Bapa itu sendiri. Yang kemudian Bapa itu nuzul, inkarnasi, inkarne. Di perjanjian baru kemudian disebut Yesus, gitu maksudnya kan? Iyalah. Ah iya, Ya, iya udah, betul, jangan betul, muter. betul. Bang Arif, Muter-muter. Bang Arif, Apa Bang Bang Arif, Feb? Apa Bang Feb? sebentar aku menanggapi Salim nih nah, ya kan. Padahal Salim ini kan ikut Martin Luther kan, wong dia Protestan. Ya, Padahal Martin Luther pun nggak akan menganggap bahwasanya Yesus itu YHWH itu nggak akan menganggap itu itu positif. dia, itu dia. Nggak ada Martin Luther ngomong Yesus itu Allah tuh nggak ada, nggak pernah dia ngomong kayak gitu. Kok bisanya anak buahnya jadi beda begitu ya, jalur dari mana itu ya? Daripada kita sebut Tuhan tapi nggak pernah diperkenalkan Sebentar sama Salim. Salim berarti aku tanya dulu nih Salim, berarti Yesus itu Allah itulah ya? Contoh Sama aja siapa Yesus sih? gak kelihatan, Salim, gimana sih? Boleh saya bertanya, Bang? Ya, sebentar dulu, silakan Bang Feb. Bang Ya, Feb. mau tanya Salim. Iya katanya. Tapi kan manusia itu punya nama. Salim, pertanyaanku berarti Yesus itu Allah itu ya berarti ya? Iya. Ya, Maksudnya. kan? Inilah orang-orang kalau KW itu ya begini. Bosnya dia aja nggak pernah ngomong Yesus Allah, Martin Luther. Bisanya dia ngomong Yesus Allah, ya kan? Wujud. Udah dibilang tadi firman itu. Martin Luther tuh nggak pernah ngomong kayak gitu. Bosmu Apa tuh. sih Martin Luther itu rupanya? Martin Luther bosmu kok apalah rupanya. Aduh, Itu bukan Bang bosmu. Arif, gimana nih Bang Arif? Lo kan Protestan juga. itu Martin Luther kan pelopornya. Kan Apalah bosnya dia. Protestan kan. Waduh. Berat. Berhadapan manusianya itu membentuk suatu organisasi lagi untuk membuat apanya gereja. Sekarang kamu ikut Martin Luther nggak Salim? Aku Katolik aku ini. Katolik lah kok bisa ngomong Yesus itu Allah dari mana? Aduh, ketampol Bang Feb ini. Masuk aja udah kamu tahu. Coba kamu Tadi dia tadi dia bilang ngomong Protestan. Protestan. Gimana? Saling itu Dasar. sama ini. Memang kontennya gitu ya. Coba kamu kredo. Aku mau dengar kredonya Tawarnya tuh. Salim itu. Salim artinya kota damai. Paulus itu siapa itu? Salim. Sebentar Salim. Coba kamu kredo, aku mau dengar. Coba kredonya gimana kredonya? Ah, beleng-beleng. Kredonya coba kamu dengar kredonya. Kalian di sini ngomongin Yesus. Coba Salim kredo dulu, aku mau dengar kredo Katolik gimana? Aku. Ya kamu lah ngomong Katolik.
Iya, kredonya Katolik gimana bunyinya? Gereja Katolik. Iya, kredonya Katolik itu gimana bunyinya? Nah, Ya aku tanya dulu, apa artinya kredo? Nah, Loh, berat, saudara, berat Nggak saudara. berat. Ditanya kredo Katolik gimana bunyinya malah tanya Berarti nggak kredo tahu dia, apa. nggak tahu dia. Iya makanya, karena aku nanti kalau jebak aku, makanya Kok kan tahu. jebak aku gimana sih kok Waduh. jebak? Aduh. Dia Coba nggak kamu tahu. bacakan kredo Katolik coba. Apa kredo katanya? Betul. Kacau. Dia tanya dulu supaya dia mau copy paste maksudnya. Kalau Memalukan Protestan, Bang Sep ini. Bang Baal, kalau Protestan dia nggak ada bahasa Latin. Iya betul. Makanya aku tanyanya kredo Katolik, coba bacain kredo Katolik. Bingung dia. Iya betul. Ya itulah saya bilang ciri-ciri. Maaf ya. Kenapa? Sabar dulu Bang Salim, sabar dulu kita supaya kondusif ya. Kenapa ya di dalam Katolik ini kan struktur gitu ya, enak seperti yang saya sampaikan gitu ya. Dia tidak sesuai lah dengan ajarannya dari Romo dan lain-lain. Tapi kalau Protestan seperti Salim ini kan bebas dia ngomong. Kadang ngaku Protestan, kadang ngaku nanti ateis, agnostik, kadang-kadang ngaku Katolik. Nah ini kenapa Protestan ini maaf ya banyak nipu-nipu gitu kalau bisa dikatakan seperti itu, silakan. Ya KW biasalah, KW lah Bang, KW biasalah. saya Protestan. Ini ada Pak. Enggak Salim, sebentar kamu kredonya Katolik, bacain kredonya Katolik, kamu mau dengar, kamu ngaku Katolik kan? Maksudku soal beragama itu nggak usah kita bahas ini, bahas ini. Yang penting kita yang beragama itu apa artinya agama? Tidak kacau, iya kan? Itu urusan Menteri Agama itu Salim. Aku tanyanya kredo Katolik bacakan. Iya, nanti urusan konsep agama itu nanti Itu aja. Menteri Agama urusan punya itu. Coba aku bacain, kamu kan ngaku Katolik, kredo Katolik bacain. Itu aja yang kuncinya Nah, kan? beragama ini. Itu urusan Menteri Agama Salim, bukan urusanmu. Manusianya, oknumnya. Sekarang bacain Mungkin dulu. ajarannya Nah, salah. kan. Kenapa? Nggak Karena paham, ajarannya salah. Berat ya, Hos ya. Berat ya, Hos? Berat. kan? Berat kan? Sama itu Yang aku supaya mempunyai norma-norma. Katolik bukan Salim. Kamu Katolik bukan? Bukan ajaran agama itu mengalahkan darah sesama itu. Enggak, kamu Aduh, Katolik nggak dijawab. bukan. Oh, nggak dijawab sih. Kamu Katolik bukan. Saya apa aku aslinya? Apa aslinya apa? Tadi nggak asli ya. Sekarang aslinya apa tuh? Golongan Siraja Badak. Enggak, agamamu apa? Tadi kamu ngaku Katolik kan? Iya, aku golongan Siraja Badak. Enggak, agamamu apa agamamu? Ya itu, Apa itu? Itu apa? Permalim. Loh, Aduh, ganti Iya, tadi lagi. Protestan, lari Katolik ya permari. Saya bilang benar saya bilang ya. Kalau orang-orang Kristen 5 tahun ini saya dengar Ustaz Tata ya. Kalau 5 tahun saja debat di dalam diskusi ini, dia lama-lama akan mendirikan denom. Lama-lama menjadi agnostik, lama-lama menjadi ateis. jadi nabi. Lama-lama jadi gila, ada yang ngaku nabi, ada yang rasul dan lain seperti itulah. Makanya mau jadi debater itu jangan lama-lama. Cukup ya mungkin 1 tahun kalian ini jadi debater, menjadi gila kemana? Jadi ateis. Ya ujung-ujungnya nanti mau alap. Alhamdulillah, masya Allah. Lanjut. Maaf ini realita ya. Wah, benar-benar pinter kak. Biar saya tanya. Ini Darni ini belum ini, Bu Darni dibuka meunya. Ini Darni juga bilang bahwa Yesus itu Bapak itu sendiri, Bang Feb. Mana Bang Feb? Ya. Yesus itu adalah YHWH itu sendiri katanya. Nah, itulah salah satunya. Hmm. Yang kalau ke gereja bawa HP. Jadi nggak fokus. Biar saya tanya Yesus apakah kenal Allah SWT? Bagaimana? Aku yang ngomong, aku. Iya, silakan Boleh. gantian. Ya. Boleh. Ya, menurut Bible ya. Menurut Bible, Yesus itu kelak di akhir zaman akan datang menghakimi dunia. Hanya Tuhan Yahweh yang berhak menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Oh. Lalu kelak jika dia datang kembali, dia akan membunuh dengan nafasnya orang-orang yang durhaka. Bila dia datang kembali Yesus itu akhir zaman. Kalau dia nabi atau utusan atau hamba, nggak mungkin membunuh dengan nafasnya kelak di akhir zaman.
Itu tandanya dia Yahweh. Lalu di dalam Matius 24 ayat 28 sampai 31, Yesus dan para malaikatnya. Yesus itu adalah Tuhan. Makanya dia turun bersama para malaikatnya. Malaikatnya itu bukan 100, bukan 200, berlaksa-laksa, tidak terhitung banyaknya. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Lalu Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes, ya, semua yang dimiliki Elohim Yahweh adalah punyaku. Kalau dia hanya hamba, kalau dia hanya utusan, tidak mungkin dia berani bicara seperti itu. Itulah tandanya dia Tuhan Yahweh. Dia berani berkatakan, semua yang dimiliki Yahweh adalah punyaku, katanya. Coba tunjukkan para nabi, berani nggak ngomong gitu? Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Haleluya. Ya, Yesus batalkan. yang membangkitkan, Itu udah di-cancel, Yesus itu yang udah- menghidupkan. Itu udah di-cancel oleh Tunggu dulu. Yesus. Terakhir, Ngomong dulu. terakhir, Iya, terakhir. iya, iya, Dibatalkan Di itu dalam oleh Yesus. kitab, Itu di salah dalam ngomong kitab Yesus. Terakhir Salah ngomong. dulu Baal. Terakhir Satu dulu dulu, Baal. Di dalam ulangan itu kitab Taurat yang disuruh teman-teman Muslim Allahnya mengatakan, berimanlah kepada Taurat. Taurat salah satu kitab ulangan menuliskan kata Elohim, akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Semua itu dilakukan oleh siapa? Wujudnya yaitu Yeshua Masia, Yesus kelak di akhir zaman, mematikan, menghidupkan, meletakkan manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus berkata, aku akan datang kembali, aku akan menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada engkau pun berada. Itulah kekuasaannya, itulah Yahweh. Silakan. Waduh, berarti Yesus Yahweh. Bang Arif, aku tanggapi dikit. Silakan, Berarti silakan. itu statementnya sangat ngawur. Hanya Yesus saja yang berani ngomong punya bapak, punyaku. Anakku aja gitu ngomong, wong anakku anak tunggal. Dia juga ngomong gitu. Yang punya orang tuaku ya punya aku, wong ahli warisnya cuma dia. Gimana sih? Nggak perlu sampai Yesus. Benar nggak Bang Arif? Betul, Kalau kita betul, anak betul. tunggal, kalau kita anak tunggal, yang kita punya dia nggak kira-kira? Ya iyalah. Nah, Siapa lagi selain Yesus yang milik anakku juga ngomong gitu. Bentar, gantian, Siapa gantian lagi? dulu. Selain Gantian. anak tunggal. Iya, Selain gantian Yesus dulu, siapa? Dani. Siapa yang berani Anakku ngomong ngomong gitu? Gantian dulu. Sabar dulu, Sabar Gabriel. dulu, Kau Dani. jangan kau banyak ngocok kau. Selain Yesus, Sabar siapa dulu. yang berani mengatakan milik Elohim milikku? Loh Itu kan iya, kan sudah diperbawanya. Mana ada itu manusia di bumi, itu manusia. Iya, Boleh saya Yesus tanggapi, bukan boleh saya tanggapi, manusia. boleh ya? misalnya gini, anak. Jangan misalnya, siapa lagi yang berani mengucapkan punya Aku Tuhan berani Yesus, juga. Elohim, aku punya. Iya, Siapa ya? gantian. Misalnya anaknya Bang Feb bilang seperti ini. Di tempat bapakku banyak tempat tinggal. Kalau memang, waduh sebentar dulu. Kalau memang Yesus itu adalah Bapak Yesus itu sendiri, berarti hanya bilang di tempat Bapak, kan bukan bilang di tempat Bapak, tapi di Siapa lagi yang tempatku, berani di membunuh dengan tempatku nafasnya? banyak tempat Jika tinggal. ini Ini sama. Yesus bilang Ada? di tempat Bapakku banyak tempat tinggal, kan gitu kan? Itulah kalian. Lambat kali otak kalian berpikirnya kayak gini jadinya. Tak kenal Yesus. Tapi gini loh. Jadi gini teman-teman, yang dikatakan Yesus oleh Bunda Darni itu udah direvisi oleh Yesus. Dia salah ngomong. Saya pakai data ya, salah ngomong betul ya. Kita kan tidak mungkin, ini kan perkataan Yesus juga ya, tentang apakah dia yang menghakimi. Kata Yesus begini dia bilang ya. Dia bilang dia akan menghakimi dunia dan segala macam. Di Yohanes 8 dia begini. Yesus ini dihakimi loh. Ingat ya. Yesus dihakimi. Baca ya Yohanes 8 15 sampai 50 sampai terakhir itu dibaca begini. Kata Yesus dia bilang, "Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun." Mana Yesus menghakimi? Jadi udah tadi yang perkataan tadi udah dibatalkan. Dia diberi sabar dulu. Sabar dulu. 15. Sabar, kalian kan Lambat tidak kali paham. otak kalian. Capek Kalian tidak- bicara iya. Sabar dulu, Dia sabar. Tapi aku datang, ada mau sewaktu tanya dia dulu, Bang datang, Bal. belum menghakimi. Nanti di akhir zaman hanya satu penghakiman yang dimiliki oleh siapa? Sabar Yesus dulu. Hamazia. Sabar dulu Di tentang situ hakiman. waktu dia ngomong kayak gitu, dia datang pertama-tama untuk menyelamatkan. Terus apakah Gimana kalian ini? apakah Yesus dihakimi? Iya, baca di ayat 50-nya. Begitu kata Yesus yang ngomong, bukan saya. Yesus dihakimi, dia bilang begini. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu, dia bilang, ada satu yang mencarinya, dia.
Tadi dia bilang aku, satu yang mencarinya. Dia bilang yang menghakimi. Yesus dihakimi gampang kok. Dia Bapa yang menghakimi. Lalu siapa kalian akan dihakimi? Tidak, dia bilang yang menghakimi kamu di hadapan Bapa adalah Musa. Baca Yohanes 5, 45, 47 dia bilang, jangan kamu menyangka hei Darni, hei Protestan, hei Advent. Kamu lihat, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. No, Yesus bilang. No. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Yesus nganggur Yesus itu nggak ada kerjaan. Kenapa Yesus? Ya, saya baca data ya. Yesus itu nganggur. Kenapa di Ibrani 10 nomor 12 saya baca nih ya. Yesus tidak ada berkat. Dia bilang, oh Yesus akan turun menghakimi. Tidak. Saya baca Ibrani 10 nomor 12. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Duduk selama-lamanya, tidak turun. Di mana Sabar ada dulu. Yahweh akan datang? Bang Baal, aku ada tanya dikit Bang Baal. Mana datanya Yahweh Aku akan ada tanya. turun ke Sebentar. bumi menghakimi dunia? Mana data? Budet Darmi sebentar. Tadi Pakai ngomong data Yesus lah. pembunuh dengan nafas tuh di mana sih? Yesus membunuh dengan nafasnya di mana? 2 Tesalonika 2 ayat 8 Bang Paulus Pep. punya ajaran Paulus. 2 Tesalonika dah. Tuhan Yesus akan membunuh dengan nafasnya Itu udah orang-orang yang dibatalkan. durhaka bila dia datang kembali. Iya, Ayo. udah dibatalkan itu. Bayangkan hanya satu pembunuh nanti di akhir zaman membunuh manusia, memasukkan Udah ke dalam dibatalkan neraka. Yohanes 5:47 Hanya dia bilang. Yahweh. Itulah Jangan wujudnya kamu Yesua menyangka. Masia. Darmi, Udah dibatalkan itu. Berapa? Sebentar. Apa Bang Pep? Apa Bang Pep? Tesalonika berapa? Aku baca dulu. Oh, 2 Tesalonika 2 ayat 8 Bang Pep. Dari ajaran Itu udah dibatalkan oleh Yesus di Yohanes 8 tadi, bahwa dia yang dihakimi. Tetapi Nyatanya- aku tidak mencari nyatanya hormat Bang bagiku. Baal, di mana sekarang Ada- Yesus berada? Kembali ada ke satu- tahtanya berkuasa. Sabar di dulu, Bang. kursinya yang maha kuasa itu. Makanya Kembali Yesus ke tidak tahtanya. turun, karena dia tidak duduk mati selamanya. di dalam kubur. Dia tidak membusuk. Makanya Yesus itu adalah Ya? tidak turun. Kalian Dia aja yang nyasar. somplek otak kalian itu. Dia bilang, saya baca Ibrani 10 ya. Dia tidak akan turun, saya baca ya. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya. Tidak turun. Tidak duduk selama-lamanya sebelah kanan Bapa. Batal itu. Nggak jadi, di cancel ini kalau sekarang Turun dia. tidak Kenapa sekarang kok direvisi. Jadi tidak turun. Jadi Terkejut dia kan, Yesus membunuh dengan napasnya. Nah, itu bohong itu, udah direvisi. Bohong. Ini di Ibrani 10. Bilang itu Ibrani firman 10 Tuhan berarti. itu, tulisan Kamu itu, baca, tulisan rasulnya itu. Baca ini Ibrani 10 siapa yang nulis? Kau imani nggak Alkitab, Baal? Kau imani nggak Alkitab? Kau Ya, imani Alkitab nggak? diimani artinya tertulis. Hah? Memang demikian. Diimani? Kau imani nggak Alkitab, Baal? Imani tertulis. Lateung. Kenapa nggak berani baca Ibrani 10 coba? Kau Kenapa nggak imani berani nggak baca? Alkitab? Lateung. dari Kenapa nggak baca? ajarannya udah ketahuan. Oh itu kalau nggak kau imani, diam kau. Dengarkan Tetapi- orang yang mengimani Alkitab. Sabar Kau hanya dulu. bertanya. Iya. Itu bukan Coba ya. Tuhan itu. Buatan Ibrani manusia, 10 kan? nomor 12 saya baca ya. Tetapi Yesus telah mempersembahkan hanya satu korban saja. Ini tentang di surga ya. Di Dia bilang dalamnya. apa? Iya, Yesus duduk untuk selama-lamanya. Duduk selama-lamanya sebelah kanan Bapak. Tidak turun, duduk terus dia, gak ada kerjaan, dia nganggur. Yesus Lalu berani. Yesus lalu siapa berani. yang menghakimi? Kalau bukan Yesus nanti, ya dijawab oleh itu bahwa siapa yang menghakimi? Dia bilang Musa. Aku tidak menghakimi, dia bilang. Siapa yang menghakimi? Musa, kata Yesus. Dia bilang apa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan menghakimi kamu di hadapan Bapa. Lihat, di hadapan Bapa. Bukan di dunia nih, di hadapan. Jangan kamu menyangka Bapa. Kamu menyangka bahwa aku akan menghakimi kamu di hadapan Bapa. Tidak, Yesus nganggur duduk tadi dia bilang. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Dah, Yesus yang ngomong. itu tertulis ya. Tetap Yang jelas, Yesus yes. ada datanya akan datang ke dunia, ke dalam dunia. Iya. Di cancel di Ibrani. Di dalam Di akhir Al-Quran aja zaman. ditulis Isa Al-Masih akan datang Isa Al-Masih namun beda. sebagai hakim yang adil. Setelah mentok dia lagi ke Isa. Hanya satu hakim yang adil, tidak ada dua. Itulah saya bilang, kenapa Di mereka akhir zaman lah, kita bicara akhir zaman. Siapa Iya, yang iya, adil? iya. Bukan di akhirat, bukan di akhirat, bukan. Di akhir bukan zaman, surga. di akhirat, nanti Loh, terakhir. enggak lah. Akhir zaman lah.
Di akhir zaman lah. Waduh, kau itu Nggak Teman-teman, mungkin lah di surga beginilah saya menghakimi. bilang. Mananya kalian? Nggak ada Beginilah di kalau surga menghakimi. Kristen. Menghakimi itu di dalam dunia. Nggak, tenang, dihakimi, tenang. dimasukkan ke Tenang, neraka. tenang. Inilah saya bilang kalau Kristen mentok dia minta tolong ke Kok Al-Quran. mentok? Nggak kan mentok Kristen. Udah patennya Kristen, nggak ada yang mentok. Paling Jadi yang mentok yang jangan kamu bete, menyangka, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak. Tidak. Yang mendakwa kamu adalah Musa, dia bilang. Musa. Bang Baal. Jadi batal tadi Yesus tadi yang dikatakan oleh Yesus bisa beda ya. Silakan. Saya mau tanya, dalam kepercayaannya Iblis yang mencuri firman Tuhan. Gantian. Islam, kepercayaan teman-teman Islam, apakah Isa itu akan turun kembali atau gimana? Iya, Betul. kalau Isa pasti. Ya, Karena dia ya. tidak duduk selama-lamanya. Iya, enggak. Kalau kalian kan ada duduk selama-lamanya, itu gampang kok bahwa Isa memang akan menghakimi kalian lah ya. Kalian yang memang pemakan babi gitu kan, yang menyembah Yesus, Yesus Tuhan, Tuhan. Seperti itu. Jadi terjawab. Tapi kalau di dalam sudah dijawab ya. Jadi di Islam itu seperti itu, bahwa Isa alaihissalam itu memang dia akan menghakimi seperti itu. Yang dihakimi siapa? Berarti Yang menghakimi sabar dulu. Bang Baal Tuhan atau bukan? Ya bukan lah. Loh, terus kenapa dia diberikan otoritas untuk menghakimi kalau dia bukan Tuhan? Nah, Anda sudah ngomong sendiri. Anda ngomong sendiri. Diberi otoritas. Siapa yang memberi? Iya. Macet kan kalian? Nah, sekarang gini, kalau abang mengatakan bahwa Isa akan jadi hakim di akhir zaman, berarti siapa yang bisa menghakimi? Tuhan atau Iya. bukan? Pertanyaannya siapa yang dihakimi? Bukan, jangan dulu siapa yang dihakimi. Yang menghakimi Loh, dulu kita ini bahas. kan bicara hakim. Sekarang Anda tadi ada mengatakan. yang menghakimi. Ih, goblok kali kau Baal. Manusia lah yang dihakimi. Botol kali. Iya. Makanya Ya, begini, sebentar. makanya kalian kan tidak paham. Yang dihakimi itu yaitu apa? Yang Mematahkan, menghakimi, sabar dulu. Bisa menghakimi manusia, Tuhan atau bukan? Bukan, sudah dijawab. Manusia, anak manusia. Anda mengatakan tadi, Tuhan lah Anda menghakimi. mengatakan, Katanya banyak di dalam Taurat. Tuhan sabar dulu. yang menghakimi. Iya, bukan Yesus Mau berarti. dikasih tahu. Ayatnya Oke, siapa? saya baca sebentar ya. Bahwa Sabar yang dulu. menghakimi datang Jadi di yang situ Isa. saya jawab bahwa Isa alaihissalam ini akan mematahkan salib. Ya kan, membunuh babi. Artinya apa? Salib di situ digambarkan adalah metafora orang-orang yang menyembah Yesus adalah Tuhan, Isa alaihissalam Tuhan. Itu yang dihakimi. Orang Islam dihakimi tidak? Ya enggak lah, ngapain nih? Isa bukan Tuhan kok. Yang dihakimi ini kalian. Berarti- Yang makan babi siapa? Yang dihakimi ini kalian. Dalam Jadi kepercayaan Islam, jadi di dalam kepercayaan ajaran Islam tuh, di percaya dalam juga ajaran bahwa Islam Isa itu sebagai hakim mengatakan, nanti di akhir zaman kan? iya, yang Satu Yesus, lu ngomong. iya makanya dia diulang-ulang terus, saya udah jelaskan. Isa alaihissalam itu akan menghakimi siapa? Siapa yang dihakimi? Yaitu tadi Siapa? mematahkan salib. Itu yang Iya, berarti dihakimi. dia juga hakim kan? Iya, hakim hakim dia yang kan? kepada siapa? Makanya Anda diam dulu. Yang salib kenapa? Iya, kenapa salib? Siapa yang percaya salib? Kalian yang mengatakan Isa alaihissalam Tuhan, Yesus Tuhan. Nah, ini yang kalian. Makanya Yesus bilang apa? Kalian ini orang jahat. Betul. Makanya mereka ini Isa alaihissalam dia yang menghakimi dan yang memakan Di babi. mana datanya? Di mana datanya kalau Isa alaihissalam itu hanya menghakimi orang Kristen dalam Al-Quran? Silakan. Itu ada salib apa? Coba kamu tunjukkan kemana Isa. Bukan, Sekarang dalam tunjukkan Al-Quran. kepada saya. Dalam Indah Al-Quran. kamu. Dalam Al-Quran. Dalam Tunjukkan dalam kepada Al-Quran. saya. Sabar dulu. Kita supaya terukur. Ya, di mana Isa akan menghakimi? Silakan. Kalau Anda menuntut saya udah gambarkan. Kalau Anda menuntut saya dalil, Anda tunjukkan dalil juga. Loh, sekarang kan kamu yang bawa narasi. Lalu. Kamu Anda yang bawa mengatakan narasi bahwa bahwa- Isa alaihissalam akan menghakimi. Mana dalilnya? Silakan. Tadi kamu yang bilang gitu. Kamu yang bilang bahwa Isa alaihissalam akan menghakimi. Iya kan? Betul. Anda mengatakan katanya di dalam Al-Quran ada Isa akan menghakimi. Silakan datanya. Kamu yang bilang kok gimana tadi? Mana ada saya bilang Yang gitu? mau bicara Isa siapa tadi? Kamu Jadi yang teman-teman, akui pernyataan saya. Kamu akui bahwa Isa adalah hakim yang adil di akhir zaman untuk nah itu menghakimi kan orang Kristen, kamu yang betul? ngomong gitu. Coba mana datanya? Nah, sekarang menurut Mana kamu Isa datanya sebagai dulu? hakim, kan? Datanya dulu. Kisah Datanya dulu. 127. Silakan bacakan. Kau percaya Baca, nggak silakan. Isa Al-Masih akan datang menghakimi? Iya, baca dulu. Percaya nggak Silakan. kau? Kutanya kau dulu Bal, gak usah kau nipu. Percaya nggak? Jangan nipu Iya, ya. dan Pas saya ini sudah itu di jawab. akhir zaman. Yang dihakimi ini Kau siapa? sudah cari data kalau sudah ada. Aduh. Sekarang Itu di akhir siapa zaman yang itu. menghakimi? Tuhan atau manusia? Silakan bacakan dalilnya. Siapa yang menghakimi Baal? Tuhan atau manusia? Kelak di akhir zaman. Manusia lah.
Gimana caranya manusia bisa menghakimi manusia? Gimana? Manusia botol. Yesus itu dihakimi. Botol lu kali Di akhir zaman, bukan di akhir. Ada tulisan Yesus dihakimi. Aneh lagi kau Oke, ini. Yohanes 8:50 baca. Yohanes 8:50. Yohanes 8:50 baca. Yesus dihakimi. Kan gitu kan? Yesus Isa dihakimi. itu nanti di akhir Yohanes zaman 8:50. turun. Iya, Kedua silakan baca. kalinya menjadi hakim hakman adlan, hakim yang adil. Nah, itu Waduh. kamu tahu bahwa Yesus itu adalah Iya, hakim yang itu di adil. dunia, itu masih di dunia. Sekali Itu di penghakiman. dunia. Hanya sekali penghakiman, Tuhan yang menghakimi. Loh, menghakimi itu di dunia di akhir zaman. Kenapa Jadi di Yesus? sorga dihakimi lagi. Di sorga Yesus Yesus kedua dihakimi. kalinya, Berarti Yesus Yesus kedua datang kalinya itu sebagai akan Ya datang ampun. Iya. di akhir Kenapa zaman. Yesus kalau Yesus adalah hakim, kenapa Yesus dihakimi? Mana ada Yesus dihakimi? Oke, Kamu baca nggak- Yohanes. Mana ada Oke, saya baca ya, saya baca. Makanya saya ulang. Dia hakim yang adil. Oke, saya baca ya, saya baca ya. Iya, Jadi- sebentar, Ya, sabar dulu, Dia sabar dulu, dia saya sabar dulu. Dia Sebentar, bilang apa Pak. kata Yesus? Untuk Saya Yesus. menghakimi. Yesus. Mana kalian ini? Ya, Sabar silakan ya. dibaca. Makanya saya Silakan bilang dibaca. itu ayat-ayat tadi itu udah direvisi oleh Yesus. Saya bilang kalau Yesus menghakimi itu udah dibatalkan, Ya, silakan. gitu kan. Silakan. Makanya kalian kan Yohanes minta berapa? tolong ke Al-Quran kan. Saya Yohanes baca berapa? ya. Silakan. Oke, saya baca Yohanes 8:15 ya. Dan selanjutnya Yohanes 8 saya baca ya. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi. Di mana Yesus menghakimi? Loh, katanya kamu Aku tadi, tidak menghakimi. Silakan. kamu bilang Pada tadi waktu Yesus nanti dihakimi. pertama dia Kamu bilang tadi Ah, Yesus berarti oke dihakimi. ya. Anda sepakat dulu dengan penghakiman nanti. Oke. Oh, Baal. Oke, sepakat ya. Sepakat dulu bahwa Yesus tidak menghakimi, betul? Di sini ayat ini. Loh, Sepakat orang dulu ini baru bukan kita tempat akhir zaman. baru kita loncat Yesus Aduh, dihakimi. kau ngarang. Oke, sepakat. Doanya juga keras kalau menyembah bebek. Ini aja Ya, pun ayat sepakat ini dulu aja ya. kalian nggak tahu. Apalagi yang Sepakat lain. dulu ya, sepakat dulu ya. Hanya sesat kalian. Sabar dulu. Yesus yang ngomong loh. Bukan kata Ya, Baal. dimana Baal itu? kan anak Biarin. baik. Tunjukkan Jadi kesalahan. Yesus ini poinnya tidak menghakimi ya. Karena yang tadi disampaikan oleh Bu Darni memang tertulis juga, tetapi itu sudah direvisi oleh Yesus ya. Ya, Karena tadi Yohanes Yesus ini, dihakimi. sabar dulu. Yohanes ini adalah kitab yang terhadir dalam iman kalian itu kan. Yohanes sudah merevisi semua bahwa di sini aku tidak menghakimi seorang pun, dia bilang. Jikalau nih pakai jikalau, ada Tuhan pakai jikalau. Saya baca ya, tidak boleh menafsir ya. Teman-teman yang di bawah ingat ya. Saya sampai saya ini kalau mengkaji ini luar biasa di sini ya. Sebentar saya Jangan open cam ya. baca. Sabar dulu ya Jangan sini nanti ya. orang itu kita Sabar ya. lagi. Jadi Islam ini memang kalau seperti saya ini kalau mengkaji itu tidak congor ya. Jadi saya Iya, coba detail. baca. Sabar Kamu dulu bukan ya. mengkaji, kamu mempelintir. Loh, Semua. masa Bible mau dibilang pelintiran? Terserah lah kalau Kamu kau yang mengatakan. pelintir. Mana? Oke, kita baca ya di sini ya. Ayat berapa Saya baca ya ini. Kasih besar. Makanya kalian botol nggak pernah baca. Sudah. Dia kau akan semua menghakimi cek kau. di dunia dan di sorga. Tidak, dia bilang nih. Aku tidak akan menghakimi seorang pun. Dan jikalau, lihat, pakai jikalau loh. Apa Tuhan jikalau? Tuhan blow on kalau mengatakan lihat Tuhan. Ya kan pakai Itu jikalau. waktu manusia dia di bumi atau di sorga dia ngomong kayak gitu? Dan Jawab dulu. Itu waktu bicara sama murid-muridnya di bumi atau di sorga dia itu bicara? Baal. Itu jaringannya. Yesus bicara di bumi itu sama murid-muridnya atau di sorga? dan Makanya kau botol, aku bilang waktu Yesus datang ke bumi belum menghakimi botol. Mana mau orang itu Bu menerima Bingung kebenaran? sendiri dia. Iya, makanya aku marah sama kalian Terus kayak itu gini lah, duduk botol sebelah kalian itu. Iya. anak manusia itu pun kalian duduk tegang sarak pula itu, sok-sok jago kalian lebih hebat dari Iya. kami membaca Alkitab. ini dan jikalau. Mau orang Ini itu. masa Tuhan ngomong dan Benar. Iya betul. Jikalau. Sinyalnya bal, sinyalnya bal. Maupun sinyal BCC. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Itu Yesus mengatakan bahwa jikalau dia menjadi hakim, Ya, maka baca lagi. penghakiman Ya jikalau itu kan menghayal, berarti Yesus sedang menghayal. Oh, gimana? Yesus sedang menghayal di situ. Menghayal. Jikalau Dia seandainya. di situ bicara Masa waktu di Tuhan bumi, atau di sorga. masa Tuhan menghayal. Sebentar dulu ada Bang Juma ini sudah buka ini. Ada Bang Juma nggak berani. Ya, silakan. Bang Juma nggak ada isi juga. Silakan. Aneh kau Bang Juma.
Permisi. Apa sih? Akhir zaman nanti kata Yesus. Akhir zaman aku nggak menghakimi, dalilnya jelas kok. Lah, berarti kamu bantah Al-Quranmu. Kamu bantah Al-Quranmu semua. Tunggu dulu, sabar dulu. Kita bicara dulu. Ini dia toh. sudah bantah Al-Qurannya. Kalau di gini, saudara. Jadi penetapan perkara di dalam Isi Al-Quran. Al-Quran ada juga Al-Maidah itu. Berimanlah kepada Diam dulu lah. Waduh. Bisi. Ya, jadi kalau di Kuda bilang kalau Bang Juma bernapas saja udah emosi semua, panas semua. sabar. Baal. Ya, Yang di dalam Al-Quran itu dijelaskan begini dalam surah Al-Kahf ayat 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti, mereka yang disembah oleh manusia selain daripada aku akan menjadi musuh-musuh mereka, dan mereka mengingkari pemujaan-pemujaan yang dahulu mereka lakukan kepadanya. Ayat ini bisa kita buktikan, saudara Kristen kita bisa membuktikan Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuhnya. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Satu. Yang kedua, kalau kita membaca Yohanes 12, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau mereka atau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi Yesus datang pada akhir zaman menjadi tolak ukur adanya hari kebangkitan. Lalu kemudian ketika ia menjadi hakim, dasar pijakan penghakimannya adalah apa yang pernah ia ucapkan selama 3 tahun. Lalu apa yang harus kita sampaikan hari ini? Di dalam 1 Korintus 15:28, tetapi jikalau semua atau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Bapa menjadi semua di dalam semua. Yesus pun takluk. Dia bukan hakim. Yesus pun takluk. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Allah ya Isa bin Maryam ya anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia ini menyembah dirimu selain daripada aku? Maka Nabi Isa mengatakan, Maha suci engkau, hari kabar dongeng Jumat. tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yesus, Yohanes 12 tadi yang saya katakan, Yohanes 12 tadi, ketika Nabi Isa mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Yesus juga mengatakan, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Sampai sini selesai, silakan. Oke, Bang Suma, bagaimana dengan surat Al-Imran 3 ayat 56-57? Kalau kamu mengatakan bahwa Isa bukanlah seorang hakim, bagaimana dengan surat Al-Imran 56-57? Oke, baik. Saudaraku, di dalam penyampaian saya tadi, harusnya Anda sudah paham bahwa yang akan menjadi hakim nanti menurut Yesus bukan dia, tetapi perkataan yang pernah ia katakan, yang ia sampaikan kepada
manusia pada saat itu. Ketika Anda berbicara mengenai Ali Imran, ayat berapa? 56. Di situ dikatakan begini. Ali Imran 3, 56, 57. 56 kan? Fa'ammal Ya, ladina 56. kafaru fa'u'adzibuhum azab. Itu kan? Adapun Ya, orang-orang 56. kufur akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan sekali-kali tidak ada penolong bagi mereka. Wa ammal ladina amanu wa amilus salihat. Sementara itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dia berikan pahala mereka dengan sempurna. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Wallahu la yuhibbuz zalim. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Bukankah Yesus itu terang dunia? Percaya nggak kalian Yesus itu terang dunia? Percaya. Kalau percaya kepada Yesus terang dunia, percaya dong ucapannya bahwa dia tidak akan menghakimi. Kenapa dia tidak menghakimi? Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Firman yang aku sampaikan itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Bukan firman yang ada di Paulus, bukan. Tetapi firman yang selama 3 tahun Yesus sampaikan, itulah yang akan menjadi hakimnya nanti di akhir zaman. Apa kata Yesus? Saudara-saudara, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa. Aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Dunia harus tahu, itulah hakimnya. Wahai Yesus, siapakah engkau? Menurut engkau, kau siapa? Aku adalah utusan Bapa. Itu yang menjadi hakimnya. Siapa di antara agama di atas muka bumi yang percaya dia adalah utusan Tuhan? Hanya Islam, Yahudi tidak, Hindu, Buddha tidak. Kristen mulutnya doang yang mengatakan utusan Tuhan. Tapi pada prinsipnya, praktiknya, Yesus itu bukan utusan. Tapi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ayo. Amin. Ayo. Amin. Amin. Anda percaya? Betul, betul itu Bang Suma. Nah, ya sudah. Betul apa yang kamu bilang. Berarti kalau Yesus begitu, itu adalah Tuhan. Amin. Amin. nah, ya sudah, kalau begitu siap-siaplah Anda masuk neraka. Sederhana bukan? Mana tertulisnya? Loh, Gimana tertulis? Yesus mengatakan hidup kekal itu apa? Mengenal dia Tuhan atau mengenal dia utusan Tuhan? Hah? Ya udah. Jawab itu nanti, simpan jawabanmu di hadapan Yesus. Simpan jawabanmu di hadapan Yesus. Karena Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian semua pembuat kejahatan. Terima kasih. Pagi. Terima kasih Anda sudah mempersiapkan diri untuk diusir. Silakan. Ini suara apa ini ya? Ya, kresek-kresek Gerunda. Kresek-kresek Gerunda. Ada bunyi kresek-kresek. Kenapa kresek-kresek? Di mana itu ya? Di Gerunda kayaknya ya. Mute masih kresek juga? Oh enggak, di angka ini, angka 1 ini, angka 1. Angka 1. Angka 1. Angka 1 kresek-kresek, angka 1. Angka 1 kresek-kresek, angka 1 diperbaiki dulu perangkatnya. Headsetnya dibuang dulu, yuk. Gimana? Sudah? Ya, sudah. Yuk, silakan. Oke. Gantian ya. Ya. Oke, Suma, kamu tadi mengatakan bahwa nyala kamu pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di situ itu bukan merujuk kepada orang yang percaya kepada Yesus. Sekarang kamu terangkan dengan jelas bahwa ayat itu merujuk kepada orang yang percaya kepada Yesus atau tidak. Silakan. Monitor Gerunda. Suaramu nggak jelas, angka 1. Suaramu nggak jelas. Sudah, itu monitor itu didengar kok. Gerunda monitor, enggak Gerunda. Apa Itu, Bang si Juma? Suma itu yang Bang nggak Juma. jelas. Bang Juma? Dia nggak Enggak, masih membenahi perangkatnya. Enggak, angka 1 tadi yang kresek-kresek, bukan Bang Juma. Bantu tetek layar dulu teman-teman. Posting ulang yuk, posting ulang serta yang baru bergabung, posting ulang serta. Jangan lupa absen Loforen juga di share-share, bagi-bagikan. Lanjut. Aku parkun dulu ya, host. Bentar ya. Oke, Kak Dati, El Jaya Kak ini, Dati semangat. El Jaya Kristen, El Jaya. El Jaya dibuka mute-nya, El Jaya. Ya, saya buang dulu. Ya, bantu absen Loforen teman-teman yuk.
Posting ulang, posting ulang. Guru udah monitor sudah. Ini wifi-nya. Anda, angka 1, kalau dibuka masih ini, masih kresek-kresek. Bang Zuma, monitor. Masih. Oh, masih ya, ada yang silakan. goyang. Silakan, Gerunda, silakan. Sederhana loh itu kawan-kawan, sederhana. Umat Islam itu apakah siap dihakimi Yesus? Siap. Kami semua siap. Umat Islam sedunia siap. Yesus turun menjadi hakim, siap, gerak. Lancang ban, gerak. Tidak ada yang takut dengan penghakiman Yesus. Kenapa Yesus mengatakan ini? Firman yang aku katakan, firman yang kamu terima, firman yang kamu tolak, itulah yang akan menjadi hakimnya kelak. Aku ini terang dunia, bukan Paulus, bukan gereja, bukan pastor, tapi Yesus. Kenapa enggak mau konsentrasi terhadap Yesus aja sih? Akulah terang dunia. Aku datang untuk menyelamatkan. Dengan cara apa aku menyelamatkan dunia? Ikuti instruksi yang aku berikan. Udah selesai. Aku ini utusan Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Selesai. Terus kenapa ada kelompok manusia yang menuhankan dirimu? Yang menuhankan diriku itu yang tidak waspada kepada penyesat yang datang memakai namaku. Mereka jangankan waspada, malah mereka mengikuti itu, bahkan menjadikan itu sebagai pedoman hidup dalam beragama. Itu fakta. Oleh karena itulah, ketika kita menjadikan Yesus itu sebagai hal pembenaran dalam keyakinan, cerita Yesus akhir zaman itu loh yang mengerikan. Yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman kan beliau. Tolak ukurnya kan beliau. Oke, iya kan? saya potong. Nah sekarang sabar. Antara saudara angka dengan saya, Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus sang utusan. Anda ditanya, siapa yang mengajarkan Anda menuhankan aku? Apa jawaban Anda? Apa jawaban Anda? Buka mulut. Bicara pakai akal, jangan pakai iman, jangan pakai keyakinan, pakai akal. Siapa yang mengajarkan ente menuhankan aku, sedangkan aku sendiri bertuhan? Jawab. Tidak, saya tidak menuhankan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yesus memang Tuhan. Justru Dia karena sudah Anda Tuhan. menganggap Yesus itu Tuhan, Anda menuhankan. Yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu Tuhan siapa? Kata menganggap itu berbeda pertanyaannya, dengan dengar. meyakini. Yang Kata mengajarkan menganggap itu berbeda Anda. dengan meyakini, Suma. Kamu harus. Saya membantu Anda menyampaikan Bible. Oke, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Saya bantu Anda. Yesus menjadi hakim yang adil. Jangan anggap remeh itu. Jangan Anda anggap sepele. Anda mau buat tafsir-tafsir sendiri. Yesus akan mengadili Anda seadil-adilnya. Yang mengajarkan Anda menganggap aku itu Tuhan itu sendiri siapa? Siapa? Sudah? Sudah? Oke. Sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak menganggap bahwa Yesus itu Tuhan. Saya meyakini bahwa Yesus itu Tuhan karena itu tertulis. Bedanya di mana? dalam Kuceluk, Alkitab. Berbeda dong. Saya Memakan menganggap kulit semua kemiri. ini. Bedanya di mana? Anda menganggap dan Anda percaya itu bedanya di mana? Berbeda. Saya Pemakan tempurung kelapa. Bedanya di mana? Kau jawab. Enggak. Saya ingin mencerdaskan anak bangsa supaya tidak tertipu oleh mulut manismu. Saya ulang pertanyaannya. Kau tidak menganggap Yesus Tuhan, tapi kamu percaya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yang ngajarin ente sopo? Ini bertanya perbedaannya apa, ya? Saya menganggap Suma, ya. Saya menganggap Suma sebagai manusia. Itu anggapan saya. Tetapi ada orang lain yang juga menganggap Suma itu bukan manusia. Tetapi pada dasarnya kamu adalah manusia, Suma. Itu keyakinan saya. Itu berbeda. Baik. Oke. Kamu paham tak sampai situ? Baik. Dengarkan saya, Bung. Ya, saya kan tadi menghargai iman saudara. Saya bahkan mendudukkan perkara Yesus sebagai hakim adil. Ingat, Bung, sekali lagi saya pinjam kalimat Yesus di dalam Bible. Apa kata Yesus? Aku datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang
percaya kepadaku. Setiap orang yang percaya kepadaku, ku di situ Yesus. Bukan percaya kepada diri-diri mereka sendiri, bukan percaya kepada konsep mereka sendiri, bukan percaya kepada pemikiran mereka sendiri, bukan percaya kepada doktrin mereka sendiri, tapi percaya kepadaku. Jangan tinggal dalam kegelapan. Saya kasih data kepada saudara. Ya, Saya bantu lanjut, saudara lanjut. untuk memahami. Sabar dulu sayang, sabar. Di dalam Yohanes 5:31. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, catat itu, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Ayo, Yesus terang dunia kan? Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Ini level tertinggi nih. Sekarang kesaksianmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itu kesaksian kamu dapatkan kesaksian dari mana? Jawab saya dengan ilmu, silakan. Kesaksian Yesus tidak, kesaksian Bapa tidak. Jadi Rasulnya bilang Yohanes. Kesaksian Iya, Yohanes. Gantian, jangan kayak Host, paduan boleh- suara lah. boleh ngomong Iya, nggak gantian. nih, Host? Iya, angka 1 ini, angka 1 dulu, ayo. Gantian teman-teman, yuk. Tapi angka 1 ini kok kresek-kresek ya. Sudah Kresek-kresek. aman ini. Ya, kresek-kresek. Masih kresek, Dibuang Pak. aja. Headsetnya dibuang dulu. Jangan pakai headset. Waduh. Dicas kayaknya itu, dicas. Ya siapa yang mewakili? Siapa? Valdes? Aku dulu. Ya. Sudah aman ya. Aman. Ya, sementara aman. Oke. Pertanyaannya Suma tadi mengatakan kesaksian dari mana saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kesaksian dari firman Tuhan itu sendiri yang tertulis dalam Alkitab bahwa dialah firman yang bersama-sama dengan Allah itu yang telah menjadi manusia. Nah, kalau firman bersama-sama dengan Allah dan dikatakan dialah Allah, saya percaya bahwa firman yang menjadi daging adalah Yesus itu sendiri. Makanya saya punya keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan. Membuktikan dia Tuhan atau tidak, kita harus perlu bukti. Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu dapat mengampuni dosa. Siapa yang dapat mengampuni dosa? Dialah Tuhan itu sendiri. Tidak ada manusia yang dapat mengampuni dosa selain Tuhan. Makanya dasar iman saya itu jelas. Mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Dialah Tuhan itu, maka dia bisa mengampuni dosa saya maupun dosamu. Ketika kamu percaya kepada dia. Itu dasar iman saya jelas. Jadi kalau kamu mengatakan, sebentar cuma, sedikit lagi. Jangan Jadi diputar-putar kalau terus. kamu mengatakan bahwa iman saya tidak berdasar, itu salah total. Karena Ya, aku itu sudah tertulis tahu. dalam Alkitab. Aku sudah tahu dasarnya. Aku sudah tahu dasarmu. Yohanes 1 nomor 1 kan dasarmu kan? Iya kan, dasarmu itu kan? Bang Juma, sebentar habis ini aku nggak bicara lagi. Karena ada Lanjut. di sini ada waktuku, bentar. Yang dikatakan angka 1, Bang Juma itu sudah mengukur apa buktinya Tuhan. Ya, kenapa kau katakan Tuhan? Kenapa menuhankan Yesus? Siapa yang menyuruh? Oke, gini jawabannya Bang Juma. Bapak yang berkata, anakku engkau hari ini kuperanakkan, ikuti dia, dengarkan dia. Itulah kalau mengikuti dan mendengarkan itu menuhankan, mensuri toladani. Begitu Bang Juma. Terima kasih. Oke, udah ya. Dasar pijakan kalian adalah kesaksian kalian sendiri ya kan Ya ya? Bapak yang berkata begitu di Bukan Bible. kesaksian saya, itu kesaksian Yesus firman. mau Kesaksian Yesus Alkitab Suma. Saya sekali lagi saya katakan sama kau, saya tidak pernah mengatakan bahwa itu kesaksian pribadi saya. Oke, Itu adalah tertulis dalam Alkitab. Jangan dengarkan. kau pelintir Suma, jangan kau belokkan. Dengarkan Oke? saya baik-baik. Ya, silakan. Dengarkan saya baik-baik. Yohanes 5:31. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, aku Yesus nih, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Pertanyaan saya, kalau saudara angka bersaksi tentang Yesus dari diri angka sendiri, apakah benar? Tidak benar. Maka saudara angka bersaksi tentang Yesus dengan mengutip Yohanes 1 nomor 1. Betul kawan? Betul? Betul kawan? Jawab. Lanjut, Betul? lanjut dulu sebentar saya bantah. Sedangkan materi yang kau jadikan sebagai bahan untuk percaya kepada Yesus, Yohanes 1 nomor 1, itu sudah ditelan mentah-mentah oleh Yesus. Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes.
ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes 1 nomor 3, nomor 14. Bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku ini siapa? Aku ini siapa? Aku ini siapa? Bahwa aku ini siapa? Utusan dari Jawab. Elohim. Nah, Utusan dari Elohim. utusan. Aku ini utusan. Berarti ketika saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Yesus malah bersaksi dirinya adalah utusan. Ada yang bisa membantah? Utusan Bantah yang Yesus. bagaimana sekarang Bang Juma? Utusan bagaimana? Bantah Yesus. Dia keluar bantah dari Elohim itu sendiri. Dia bukan utusan Bantah seperti para Yesus, nabi. silakan. Tidak ada yang membantah Santai Yesus. aja lah, nggak usah kesurupan, santai, cool, Bentar, cool, iya, cool. santai. Begini, Oh, Bantah kesurupan. Yesus. mengerti nggak? Sebentar, Santai, Suma. santai, Kamu santai, mengerti santai, nggak kata santai. makna utusan itu apa menurut kau? Sekarang biar kita clear. Yesaya 63 nomor 9 itu jawabannya. Oke. Iya, menurut kamu Ah. pribadi, utusan itu maknanya apa? Maknanya ada di KPR 2 nomor 22. Iya, nggak usah ke Alkitab dulu. Menurut kamu, menurut Loh. pengertian pribadimu, makna utusan Oke. supaya kau tidak tersesat. Makna dalam berpikir. utusan itu adalah budak. Budak, Oh, salah. budak, Masa yang mengutus yang maha kuasa, masa budak. budak, Oh, lama. suruh, sekarang gini. budak Cuma, Tuhan, Keliru jongosnya kita, Tuhan, keliru. pembantu Iya, kan? Tuhan, OB-nya Cuma, Tuhan, Alamak, jangan. kurirnya Tuhan, Berarti junjunganmu No, juga adalah budak, no. gitu. Berarti kurirnya Tuhan, junjunganmu juga adalah budak. budaknya Kepercayaan Tuhan. Tuhan. budaknya Tuhan. Otoritas keselamatan hanya pada Yesus. Gantian. Anda bertanya Budak kepada itu saya. abdi. Pantaslah, Cuma- salah arti. Anda memberikan saya ruang untuk berbicara tentang pengertian saya secara pribadi, bukan? Maka Iya, betul. Rasulullah Iya. adalah budak Allah, abdi Malu aku, Allah, Bang Juma, pesuruh mendengarkan Allah. itu, malu aku. Silakan. Iya kan Abdullah kan memang seperti itu kan. Waduh, teman-teman. Tugasnya apa utusan Suma? Malu Tugasnya apa aku. utusan? Masa Bapak di sorga Kenapa? Bang? Ada lagi pertanyaan yang lebih berat? Silakan. Mumpung Enggak, saya masih yang ini. ringan aja kamu nggak bisa jawab secara makna. Kamu nggak Bukankah tahu. saya sudah menjawab? Boleh aku diberi kesempatan? Saya Boleh aku rasa diberi tidak ada. kesempatan? Boleh. Iya. Yang Oke. lain diturunkan aja yang lain Bang Arif. Yang lain ini turunkan aja. Saya mau dengan angka ini. Angka dengarkan saya angka. Ya sebentar. Aku bacakan sama mu. Silakan. Diturunkan Iya, yang lain. Yang lain diturunkan semuanya. Kalau ada yang ngomong Sebentar, saya lagi ngomong sebentar turun. dulu. Angka Ya, dengarkan sebentar dulu baik-baik. Ya, nanti, Lembutkan nanti. hatimu. Tunggu. Host juga Tunggu di turun bawah. juga kemudian. Host juga turun kemudian. Dengarkan saudara angka. Dengarkan saudara angka. Anda berikan makna nanti ya. Di dalam Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Manusia yang tunduk kepada segala perintah atasan, menurut kau itu budak atau bukan? Jawab. Kukunya ginjalmu hari ini. Jawab. Kenapa? Orang yang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh majikan atasannya itu budak atau bukan? Orang yang diinjak-injak oleh atasannya itu budak atau bukan? Ya Allah ya Karim, malah nanya, balik nanya. Nah Host, iya. Kalau kau menganggap utusan itu adalah budak, dia kamu itu memberikan akan pertanyaan disemena-menakan oleh menurut atasannya. Bang Sumah. Menurut Bang Sumah. Iya, karena saya tidak sependapat dengan pendapatmu. Lalu apa yang harus Saya kau tidak katakan? sependapat dengan pendapatmu. Jangan kau Lalu paksakan. apa? Pendapatmu Manifestasi tentang utusan apa? adalah budak. Itu harus kau Manifestasi samakan dengan apa? saya. Manifestasi apa yang ingin kau katakan ketika Anda membaca Yohanes 4:34, Yohanes 14 nomor 24, aku tidak berkata-kata apa yang kau katakan, yang kau dengarkan dari mulutku bukan dari aku tapi dari Dia yang telah mengutusku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang Bapa perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan. Iya. Menurutmu manifestasi apa yang muncul ketika data itu kamu baca? Silakan. Sudah. Ya. Oke. Menurut saya berbeda dengan pendapatmu yang mengatakan bahwa utusan itu adalah budak. Kalau saya, utusan itu adalah seorang penghubung untuk menyampaikan sesuatu yang diperintahkan. Mana ketawa. posisi dia Tuhan itu sendiri?
Harusnya kau berpegang teguh kepada pendirianmu bahwa kau tidak menganggap Yesus Tuhan, tapi Yesus Tuhan itu sendiri. Terus kenapa manifestasi utusan kau merubahnya? Bukan Tuhan dia. Sekarang saya tanya kau. Jangan kau bertanya, selesaikan dulu. Lah, Yesus yang melakukan segala pekerjaan berdasarkan perintah. Yesus yang melakukan perkataan berdasarkan perintah. Dudukkan dia sebagai Tuhan itu sendiri. Silakan. Meleleh ginjalmu. Adakah dalam imanmu pernah melihat Tuhan itu? Adakah dalam imanmu pernah melihat Tuhan? Justru melihat Yesus, tidak pernah melihat Tuhan, dengarkan saya, maka dengarkan. dia menjadi Saya manusia mengatakan untuk saya menyampaikan berita keselamatan. Mana Tuhannya di situ? Mana Tuhannya? Tuhannya mana? Kok kamu menghilangkan Tuhannya? Katanya kau tidak menganggapnya, tapi Tuhan itu sendiri. Mana? Iya, adakah saya tanya kau Suma, adakah dalam imanmu pernah melihat Tuhan? Kenapa atau jadi pernah tanya saya? mendengar Tuhan berbicara langsung dalam imanmu? Adakah? Bung. Coba kau pertahankan argumentasimu di awal. Kamu tidak menganggap Yesus Tuhan, tapi Yesus itu Tuhan sendiri. Sekarang kau dudukkan perkara tadi. Perkataan Yesus bukan dia pabriknya. Pekerjaan Yesus bukan dia yang menjadi sumber, tapi makanannya adalah melakukan perintah. Ucapannya adalah mentaati perintah. Sekarang kau dudukkan perkara itu, karena Yesus mengatakan, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah benar. Sekarang kesaksianmu Yesus itu Tuhan itu sendiri. Buktikan dengan data itu. Silakan. Aku pengen dengar. Bukan saya. Oke. Saya mau katakan, bukan saya yang bersaksi, tetapi firman Tuhan. Alkitab yang mencatat. Ya. Kira-kira begini, Bung. Dengar. Oke. Saya tidak lama ya. Dengarkan. Kira-kira kesaksian mana yang tertinggi di bumi ini? Kesaksian Yesus atau murid-muridnya? Jawab. Dengar, Suma. Yesus mengatakan seperti itu. Ia sedang memperkenalkan bahwa Bapa yang mengutus dia. Makanya kesaksiannya Kenapa itu kamu mempretelin argumentasimu sendiri, Bung? Dalam ilmu hukum pun ya, satu saksi itu saya tidak ulang terpakai. lagi, Suma, teman-teman dengarkan, satu saksi tidak terpakai. Makanya kesaksian tertinggi di atas muka bumi ini itu ada pada posisi Yesus atau pada murid-murid? Yesus. Bagus. Kesaksian Yesusnya tunjukkan kepada saya bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Dalam kadar kesaksian ya, dalam kadar kesaksian. Dalam kadar kesaksian. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tidak. Lalu kau mengatakan Yesus itu bukan utusan, tapi kau menganggap, Yesus tidak itu menganggap. Yesus itu Bapa itu Yesus sendiri. Itu Raja. Coba tolong tunjukkan kesaksian Yesusnya, silakan. Kesaksian Yesus tertinggi, silakan. Nih. Yesus mengatakan segala yang Elohim punya adalah punya aku. Itu apakah Yesus mengetahui kapan hari kiamat? Tahu? Tunjukkan dalil. Kamu suruh tunjukkan dalil. Yesus Allah. Kamu lari. Tunjukkan dalil. Markus 10:40. Pertanyaan Bang Juma udah dapat ya? Udah benar ya? Sabar dulu Bu Darni. Sabar dulu. Anda kan mengatakan bahwa segala yang Bapak punya aku punya. Betul? Yes, untuk membuktikan bahwa Yesus. Apakah Yesus tahu kapan hari kiamat? Siapa yang datang akhir zaman menghakimi dunia? Pengakuan Yesus dia tidak tahu hari kiamat. Itu yang pertama. Buktinya, yang kedua Yesus yang akan datang. Sebentar, kamu salah total. Sabar, Bu Darni. Sabar, saudariku yang kusayangi. Dengar, Markus 10:40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku, atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Mana Yesus? Mana haknya sebagai Bapa? Kesaksian Yesus yang tertinggi. Coba, mana kesaksiannya kalau dia itu Bapa itu sendiri? Kesaksian Yesus jelas di dalam dalil yang ada dalam kitab saudara. Ada kesaksianku yang lebih penting. Apa itu? Segala pekerjaan aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa apa? Bahwa aku adalah, bahwa Bapa adalah, bahwa aku adalah, bahwa Bapa adalah, Bapa pengutus, aku utusan. Itu kesaksian Yesus. Ada yang bisa mengalahkan kesaksian ini? Kalau ada,
besok saya kawin lagi. Filipi 2 sampai 8. Nah, itu kesaksian Paulus itu tak bera-bera itu. Jadi Berarti Anda ingin mengatakan kesaksian Paulus lebih tinggi derajatnya daripada kesaksian Yesus? Ya udah, silakan, silakan. semua milik Elohim adalah Paulus bersaksi berani tentang Bang Yesus Juma. cuma Contoh Bang Juma. Contoh. Selamat siang semuanya. Ada adik Bang Iya, Juma. iya, Berani gantian, rupanya. gantian. Selamat siang. Salam Berani dari rupanya adik Bang Juma. Segala harta Bang Juma adalah punya aku. Berani. dulu teman-teman ya. Berani Bang Juma. Adik Bang Juma contoh kan ada. Segala harta Bang Juma adalah Naikkan punya aja aku. sih di Berani Bang Juma. Sederhana Naikkan aja, itu, biar saya Enggak ada dong. di bawah. Sederhana tuh Darni. Yesus kan mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yesus sedang diinstruksikan, dibisikin sama Bapa. Kau katakan ke dia, segala kau punya aku punya. Katakan, apakah dia beriman padamu atau tidak? Baik Tuhan. Disampaikanlah Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang kau dengar dari mulutku Oke, Bang itu Suma bukan izin dari ya. aku. Sebentar Bang Suma saya potong. Bukan dari Saya aku, izin. Bu Naikkan Darni. aja, Bang Itu dari Bapa siapa yang Darni? telah mengutus Saya aku. turun ke Silakan. bawah ya. Sederhana itu Bu Darni. Dudukkan Yesus berdasarkan kesaksian. Aku berkata bukan dari diriku. Ketika dia mengatakan segala yang aku punya, Bapa punya, segala Bapa punya, aku punya. Itu ucapan siapa? Ucapan dari Bapa. Diperintahkan kepada Yesus untuk sampaikan. Selesai. Yang dibutuhkan di sini akal sehat doang. Buang jauh-jauh doktrin-dogmanya dulu. Buang dulu itu. Buang dulu. Aka kok turun Aka? Iya, bentar sebentar dulu gantian. Silakan teman-teman, gantian. Ibu Karyana, silakan naik lagi. Silakan. Boleh saya bicara? Boleh. Iya, sebentar ada Bang Wisdom juga. Bang Wisdom selamat pagi. Ya, selamat siang Pak. Oh iya, selamat siang ya. Iya, ada yang mau Saya masuk? monitor, saya serapan Oke. dulu ya. Saya boleh narasi host. Serapan lagi. Silakan. Sabar Bang Suma. Saya mau menanggapi perkataan Bang Juma yang Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, artinya begini ya, saya jelasin ya. Ibarat kita manusia ini ya. Tubuh manusia kita ini tidak dapat berbuat apa-apa tanpa ada roh manusia kita yang memberi hidup kepada tubuh jasmani kita. Bak Wisdom. sama Sebentar. seperti- ya. Bak Wisdom. Ya, sebentar. Jangan dikatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan begitu kata Yesus. Anak manusia. Bukan aku. Ya. Yesus bilang. Anak. Iya, Anak tidak anak. bisa berbuat apa-apa. Oke, Ya, silakan. oke. Beda itu beda. Iya. Jadi anak manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke. Artinya, makanya saya bilang tadi, ibarat kita manusia ini, ya, tubuh manusia kita ini tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak ada roh kemanusiaannya kita. Nah, sama seperti Yesus itu, ya, anak manusia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya roh Bapa yang mengendalikan tubuh anak manusia, yang menyuruh Yesus untuk melakukan pelayanan dan mujizat. Nah, siapa yang membuat Yesus berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, mencelikkan mata yang buta, menyembuhkan orang yang lumpuh? Roh Bapa yang ada di dalam diri anak manusia ini. Makanya dikatakan Yesus, anak manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi itu pengertiannya ya Bang Juma ya. Terima kasih host. Di dalam daging dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi di dalam keilahiannya, dia membunuh kelak di akhir zaman jika Yesua Mesias datang. Nah, itu. Dan akan menghakimi dunia. Itulah dalam keadaan ilahi. Menghakimi dunia, membunuh kelak di akhir zaman, menentukan masuk surga atau masuk neraka. Yesus dalam ilahinya. Dalam keadaan manusia, begitulah dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Selalu dia ucapan seperti itu. Itu aja kok repot. Ya, itu perkataan Yesus ya. Itu perkataan Yesus kan. Darni, jawab. Perkataannya sewaktu di bumi, dia dalam keadaan anak, dalam keadaan manusia. Itu perkataan Yesus kan. Yes, tapi dalam keadaan ilahi dia semua melakukannya. Coba dalam keadaan ilahi di mana Yesus aku bisa berbuat apa-apa gitu, di mana? Aku akan datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Aku akan membunuhnya. Host diam. Oke, ya. Host diam. Silakan. Bu Darni konsentrasi Bu. Konsentrasi, fokus sama saya.
dengarkan pernyataan-pernyataan saya ini. Ini pernyataan penuh hikmat. Dengarkan. Yang menjadi pokok poin materi penghakiman Yesus kelak di akhir zaman. Satu, materi ketika dia penginjilan selama 3 tahun. Dua, materi setelah dia jagoan di akhir zaman itu dia datang. Akulah Tuhan, akulah hakim, akulah Tuhan itu sendiri. Materi itu yang menjadi standar penghakiman atau materi ketika dia penginjilan? Jawab dengan akal. Jawab dengan akal. Ketika dia melakukan mengucapkan segala firman-Nya, contoh, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Siapa yang membunuh dan mencuri? Jangan itu ke situ akan poinnya. menjadi hakimnya. Jangan ke situ poinnya, Bu Darni. Poin Bu Darni, jangan ke situ poinnya. Poinnya adalah Tuhan atau bukan Tuhan, Bapak atau bukan Bapak. Pertanyaan saya saya ulang lagi ya. Ketika Yesus turun menjadi hakim nih, adil dia? Submateri penghakimannya ketika dia penginjilan 3 tahun, atau ketika ternyata seandainya Yesus itu Tuhan itu sendiri. Wah, ternyata Bu Narni betul, Yesus itu benar-benar Tuhan. Islam salah di sini. Sekarang pertanyaan saya, Yesus turun nih sebagai Tuhan. Kita ikuti alurnya Bu Darni. Yesus turun sebagai Tuhan dengan malaikat berlaksa-laksa. Yes, dia nggak mungkin bohong dong. Sebagai Tuhan dia pasti berpegang teguh kepada ucapan yang pernah ia lontarkan. Dia bukan pendusta sebab dia bukan iblis. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika di akhir zaman dia turun menjadi hakim, menjadi Tuhan yang akan menghakimi alam semesta. Materi penghakimannya itu ketika materi sebagai manusia atau materi sebagai Tuhan? Sebagai manusia, materinya nanti yang akan La haula wala quwata illa billah. yang menentukan. Nah, iya, sudah. Benar, Materi yang akan menjadi pokok penghakiman adalah materi kemanusiaannya dia sebagai utusan Tuhan. Sedangkan ibu datang menganggapnya Tuhan. Nyambung nggak kira-kira tuh? Loh, kan nyambung. Nantinya kelak di akhir zaman Nah, kan oke, Tuhan yang baik. datang. Ibu Tunggu akan dulu. ditanya Tuhan tuh. yang datang. Apa materinya? Itu Materinya hukum-hukum. bukan Siapa yang ketuhanannya. berzina? Dearni berzina. Sana, pinggir. Bang Juma, ini Allahu membunuh ini Akbar, kerjanya. Masya Allah. Pinggir. Masya Ini Allah. tidak menguduskan hari Sabat ini Bang Juma ini. Masya Pinggir. Allah. Ini Bang Juma ini berdusta ini. Pinggir. Ini Bang Juma ini mencintai Masya istrinya Bang Bahar. Allah. Oh, pinggir. Itu hakimnya Bang Masya Juma. Allah. Itu nanti dihakimi kita. Manusia Yang itu. menjadi Siapa hakimnya? hakim. Yesus. Kalau yang poin seperti itu, itu lawan ibu Yahudi, lawan ibu Katolik, Protestan dan sekte lain, bukan saya. Lawan ibu itu ketika berhadapan dengan saya itu beriman kepada Yesus. Yesus itu nabiku, rasul yang diutus Tuhanku untuk kaumnya. Saya beriman. Salah ibu kalau mau menetapkan perkara itu dengan saya. Ibu menghadapi saya, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan. Semua manusia, Bang Juma, semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Saya iyakan. Oke. Tetapi permasalahannya kita kembali kepada terang dunia. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, tetapi dia orang yang mendengarkan perkataanku ini tidak melakukannya, aku Yesus tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya. Untuk menyelamatkan dunia harus menerima aku sebagai utusan Tuhan. Meskipun aku Tuhan menurut ibu, tapi dunia harus tahu aku ini utusan. Titik. Perkara nanti di hari kemudian dia Izin datang host sebagai saya hakim. Sabar dulu. boleh menanggapi. Sabar, belum selesai. Perkara nanti dia datang ternyata Tuhan beneran. Perkara nanti dia datang ternyata Bapak beneran. Bukan itu yang menjadi pokok. Yang menjadi pokok adalah ketika ia datang ke bumi, ucapan-ucapan dia ketika dia penginjilan, itulah yang menjadi pokok perkara penghakiman. Bukan perkara dia Tuhan.
Dia Tuhan loh, derita loh, makan loh. Sedangkan apa yang menjadi pokok penghakiman menurut Yesus adalah perkataan-perkataan yang telah ia lakukan. Perkataanku itulah kelak yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Boleh menanggapi host? Bukan perkataan ketika di akhir zaman, tapi perkataan yang sudah pernah terjadi, yang sudah pernah Yesus ucapkan. Bukan perkataan yang akan dia ucapkan. Hei Bang Suma, ya Paman, kau memang benar-benar bandel ya. Kenapa Paman? Kau kenapa enggak menuhankan aku? Coba uraikan kalimat-kalimatmu ketika engkau penginjilan yang mengatakan kau Tuhan dan minta disembah mana? Tunjukkan sebelum izin bernarasi boleh menjawab pertanyaan Bang ada Zuma. ucapanmu, ada perkataanmu yang pernah kau katakan dan aku tidak ikuti? Ada? Kau Tuhan rupanya? Mana perkataan kau Tuhan? Mana kesaksianmu pada saat itu izin oleh boleh Tuhan? menanggapi? Izin Ada. boleh Ya, menanggapi? sebentar. 10 detik. Meskipun kau Tuhan, baru hari ini kan kau menyatakan dirimu Tuhan, baru saat ini kan kau menyatakan kau itu Bapa itu sendiri, baru saat ini kan kau nggak adil. Dulu kau penginjilan 3 tahun kau katakan dirimu utusan, sekarang masa detik ini baru kau katakan dirimu Tuhan. Masa kau salahkan aku? Hakim apa kau ini? Baru hari ini kau katakan dirimu Tuhan, kenapa nggak dari dulu-dulu supaya aku juga menuhankan kau? Kalau kau hari ini ternyata betul-betul Tuhan, ya itu derita lo. Tapi yang menjadi penghakiman menurut lo di akhir zaman saat ini sekarang adalah ucapanmu dulu, bukan ucapanmu sekarang. Benar juga kau Yesus. Kau ke ruangan saya nanti Yesus. Ambil surat pemecatan, pecat kau jadi Tuhan. Itu bisa jadi terjadi Bu Darni. Berdasarkan pola yang ada di dalam Yohanes 12. Yesus terang dunia, titik. Percaya enggak? Percaya enggak Yesus terang dunia? Gantian Bang Suma, gantian. Kalau percaya, dengarkan untayan firman yang telah ia lakukan. Jangan dengarkan mimbar gereja. Mampus nanti kalian kalau gereja yang kalian dengarkan. Silakan. Gantian ya. Ya, Oke, Bang Suma, saya sebentar. tanya Anda Bang Suma. Sebentar. Ini Bu Darni sudah bisa menanggapi Bu Darni dulu. Bu Darni sudah waras, silakan yang lain kalau sudah waras. Ya, sebentar. Yang lain gantian ya, teman-teman. Yang lain gantian. Silakan Bu Darni tadi yang makan babi masuk neraka, yang membunuh masuk neraka. Silakan Bu Darni, silakan. Bu Darni, dibuka mionya. Sudah? Oke, Nggak mampu? aku tanya dulu sama Bang Suma. Ya. Ya enggak, ditanggapi Stephen. Enggak, begini, saya mau tanya sama Bang Suma. Apakah Yesus itu dilahirkan lalu diutus atau diutus dulu baru dilahirkan? Nah, coba jawab dulu Bang Suma. Apakah dia dilahirkan baru diutus atau diutus dulu baru dilahirkan? Iya, jawab. Saya mau lihat kepintaran Anda. Dilahirkan dulu baru diutus. Nah, inilah kebetulan Anda, Suma. Enggak apa-apa. Itulah. Silakan Pakai data, ungkapkan alasannya apa? Yohanes 8 ayat 42. Jika engkau mengasihi Allah, kamu juga harus mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Bapa, ya. Jadi dia keluar dulu Jangan selesai. dari sang Bapa. Lanjut. Ya. Lanjut. Dia turun ke dalam dunia lewat perawan Siti Muda Maryam, ya. Dia dilahirkan. Jadi dia diutus dulu, Bang, baru dilahirkan. Baik. Terus Pertanyaan saya. Tunggu dulu. Yesus itu adalah sang firman-Nya Bapa, dan Bapa itu adalah sumbernya, gagasan, ide, ya, pikiran. Itulah Bapa. Jadi Yesus katakan, barang siapa menyambut aku, dia bukan menyambut aku, melainkan menyambut dia yang mengutus aku. Sebab apa? Yesus itu adalah sang firman-Nya Bapa. Jadi apa yang Yesus katakan, sama seperti Anda yang mengatakan ini, itu karena ada pikiran Anda lebih dulu yang memerintahkan kamu harus katakan di room ini. Kamu harus bicara di room. Karena ada ide Anda, gagasan Anda, pikiran Anda. Makanya Yesus katakan firman dan Bapa itu satu. Paham? Oke. Jadi apa yang Anda katakan, yang Anda firmankan itu, yang masuk di dalam telinga saya ini, suara Anda itu karena berkat dari Bapa, ya, dari pikiran Anda, ide Anda, gagasan Anda, itulah Bapa. Dan Yesus itulah suara firman yang hinggap di telinga saya yang saya dengar ini.
Barang siapa menyambut suaramu Suma, sama dengan sudah menyambut engkau. Paham? Oke, udah. Paham situ? Iya, udah. Saya Ya boleh sudah, tanggapi. gantian. Ya, silakan, silakan. Gantian, ya gantian. Baik. Boleh saya bernarasi host? Izin host Sebentar bentar. Bang, sebentar Bang Wisdom, Oke, sebentar, oke. sebentar. Gantian. Sabar. Ya. Silakan Bruda. Inilah yang Al-Quran katakan, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Apa kata Quran? Wahai ahli kitab, ini yang membuat agama kalian ahli kitab. Yang pertama dulu, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu. Jangan kamu mengatakan sesuatu terhadap pencipta langit dan bumi kecuali dengan perkataan yang betul. Sesungguhnya Al-Masih, anak laki-lakinya manusia bernama Maryam, itu hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan yang berasal dari perkataan. Dia adalah kalimat, dia adalah perkataan dan ruh yang berasal dari Bapa atau Allah dalam Islam. Jangan berlebihan. Nah, ketika Anda bertanya, sabar. Bang Suma. Oke. Ketika Anda mengatakan, jadi Yesus itu adalah ketika saudara berkata, duluan mana dia diutus dulu? Apa tadi perkataanmu? Dia diutus dulu baru dilahirkan. Iya kan? ya. Duluan mana? Yesus itu diutus baru dilahirkan, atau dilahirkan baru diutus. Sama ketika Silakan. Anda mengatakan begini, matahari itu duluan mana dicipta atau difirmankan dulu? Keluar dulu firman dari mulut Tuhan, baru ada matahari. Keluar Beda, dulu Bang, dari beda. sabar, Beda. Sabar. Sabar. Keluar dulu perkataan dari mulut Tuhan, dihantarkan oleh Gabriel kepada Maria. Baca Matius 1 nomor 1 18 sampai seterusnya. Baru kemudian Maria terkaget-kaget. Jadi firman yang keluar dari mulut Tuhan menjadi matahari. Firman yang keluar dari mulut Tuhan menjadi daging. Tidak ada yang mempelopori menuhankan matahari sehingga tidak ada kitab menyatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Firman itu telah menjadi matahari. Nggak ada. Majus tidak kemudian eksis. Sekarang kalian penyembah manusia membuat himne Platonis menjadi firman Tuhan. Pada mulanya firman bersama-sama Tuhan. Tuhan ada firman itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Firman itu menjadi daging. Kenapa? Karena kalian mau menuhankan Yesus. Padahal firman keluar dari mulut Tuhan jadi matahari. Firman keluar dari mulut Tuhan menjadi daging. SARS. Dengarkan saya. Yesaya 55:11 dikatakan begini. Segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum segala sesuatunya yang keluar itu menjadi apa yang aku inginkan. Apa yang aku inginkan? Matahari jadi, daging jadi, gunung jadi, bumi jadi, matahari jadi. Makanya Mazmur 339, Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan hanya memberi instruksi maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya ketika Anda membawa Yohanes 8:42, saya heran, kok bisa Anda membawa data itu di mana data itu membuktikan Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Aku keluar, aku datang, aku bersumber dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Izin bernarasi host, boleh host? Berarti bukan Bapa Yesus itu, sebab yang memiliki kehendak mencipta adalah Bapa. Andaikan Yesus itu Bapa itu sendiri, maka dia akan mengatakan, aku keluar dari aku datang dari aku, dan aku datang atas kehendakku sendiri. Sayangnya nggak begitu. Aku datang dari Bapa, aku keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak Bapa. Selesai kita. Gunakan akal, lembutkan hati. Silakan. Izin host bernarasi bentar untuk menjawab Bang Juma, oke ya? Jadi tadi Bang Juma mengatakan, iya. Jadi tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, benar. Ayatnya di mana? Ayatnya di sini ya. Saya bantu ya Bang Juma ya. Matius 21 ya, ayat 10 sampai 11.
Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Ayat 11, dan orang banyak itu, ya, orang Yahudi itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nah, ini menurut pemahaman orang Yahudi, bahwasanya Yesus itu adalah Nabi. Jadi pemahaman orang Yahudi sama dengan pemahaman Bang Juma. Bang Juma juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi. Apakah Yesus menolak kalau Yesus itu dikatakan Nabi? Tidak. Yesus tidak menolak. Di mana ayatnya? Kita baca ya. Matius 11 ayat 9 ya. Jadi untuk apakah kamu pergi? Untuk melihat Nabi? Benar kata Yesus kan? Nah, Yesus mengakui dia Nabi. Benar. Dan aku berkata kepadamu, ya. Yesus ya, berkata kepadamu bahkan lebih daripada Nabi. Ya, Yesus tidak menolak dia itu disebut nabi atau utusan, nggak masalah. Tapi kata Yesus begini, bahkan lebih daripada nabi. Jadi Bang Juma dan orang-orang Yahudi pemahamannya sama, melihat Yesus itu hanya sebatas utusan atau nabi. Benar memang kata Yesus kan, benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Jadi Yesus itu bukan sekedar nabi, Bang Juma, bahkan lebih daripada nabi. Siapa di atas nabi? Ya Tuhan, Tuhanlah yang mengutus nabi. Lebih daripada nabi adalah Tuhan. Begitu ya. Matius 11 ayat 9. Sudah? Nah, nih. Oke, baik, Bung. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bilangan 12 ayat 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, aku Tuhan menyatakan diriku melalui penglihatannya dan berkata kepadanya melalui mimpi. Nabi. Di atas nabi, lebih dari nabi, itu disebut rasul. Bukan disebut Tuhan. Makanya Kristen menggunakan istilah nabi dan rasul, mereka nggak paham. Nggak ngerti definisi nabi, nggak ngerti definisi rasul. Menerima firman untuk dirinya dari Tuhan langit dan bumi, itu nabi. Untuk dirinya tok, itu disebut nabi. Tapi ketika nabi itu mendapatkan mandat agar menyampaikan firman yang datang kepadanya untuk disampaikan kepada orang lain, nabi itu disebut naik pangkat bernama rasul. Izin ya menanggapi ya. Sabar dulu. Izin menanggapi. Sabar dulu Bang. Sabar dulu. Saya kasih data akurat dari Bible Anda sendiri. Di dalam KPR 13 nomor 1 ada beberapa nabi di Antioquia. Nabi lo, namanya Saulus. Nabi. Begitu naik pangkat si Nabi Saulus menjadi rasul, Galatia 1 ya, nomor 1. Dia naik pangkat menjadi rasul. Tadinya nabi. Begitu naik pangkat Nabi Paulus, tidak menjadi Tuhan Paulus, tapi Rasul Paulus. Catat itu baik-baik. Kalau Anda mengatakan setelah nabi menjadi Tuhan, berarti Paulus jadi Tuhan. Maka kaidah bahasa ketika kita menggunakan bukan hanya soal bunyi doang, bukan hanya asal bunyi nabi, yang penting bunyi. Nabi adalah ya terserah gue. Nabi itu penerima firman untuk dirinya, bukan untuk disampaikan kepada orang lain. Itu nabi. Tetapi rasul adalah orang yang menerima firman untuk dirinya, nabi, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Maka dia adalah rasul. Nabi SMA, rasul naik strata 1, jadi sarjana. Paulus kalau tidak sampai nabi, lantas dia menggelari dirinya sarjana, ijazah palsu dia. S1-nya jasa palsu, ijazah palsu Paulus itu. Kalau dia tidak tamat SMA, maksudnya dia tidak melalui tangga kenabian, tiba-tiba saja dia rasul, berarti dia tidak tamat SMA, tiba-tiba saja jadi sarjana. Itu ijazah palsu. Tangkap, telepon Roy Suryo, suruh selidiki jasanya Paulus itu. Izin menanggapi boleh Bang Juma. Ada rasul tapi tidak menerima kenabian. Gimana ceritanya? Makanya saudara-saudara, sabar, 10 detik. Menanggapi ya. 10 detik. Makanya saudara kami Kristen itu kesusahan ketika kami tanya, apakah Paulus itu rasul? Ya. 13 kitabnya apakah firman Tuhan? Ya. Tunjukkan di mana Tuhan berfirman kepadanya. Tak ada satupun kalian bisa membuktikan itu. Yang kalian buktikan apa?
Yesus yang berfirman kepadanya. Nabi Yesus berfirman kepada Nabi Paulus. Nabi berfirman kepada Nabi. Tapi tiba-tiba nabinya tidak jadi nabi, langsung rasul. Inilah yang hancur di tengah-tengah kalian, Oke ya, saudara-saudaraku. izin ya. Oke, aku Sekali mau lagi, nanggapin- tunggu sekali sebentar. lagi. Aku sekali mau lagi. nanggapin Bang Juma dulu ya. Sekali lagi. Bentar aja. Sekali lagi saya katakan. Ketika ada rasul tanpa tangga kenabian, rasul itu palsu, sekaligus dia itu nabi palsu. Yesus, Anda katakan, Lukas 4:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Berarti Yesus mengaku nabi. Yesus mengaku nabi. Kenapa dia lebih daripada nabi? Karena dia berseru, Shema Israel. Karena dia Debat berseru kok. kepada kaumnya Bani Cuma Israel. terus yang Maka ngomong. dia adalah rasul. Yesus itu rasul. Oke, boleh saya baca dulu Juma ya. Tadi kau Silakan. bilang nabi palsu kan? Rasul Paulus ya. Ya pasti itu Coba nanti itu mutlak, nggak ada keraguan itu. Bang Juma menjawab ya. Yang Ya. aku bacakan ya. Boleh. Ini untuk siapa? Boleh. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Bagus. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil Ya. di tengah-tengah umat Allah, demikian Baik. pula di antara kamu akan ada Baik. guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebinasaan itu akan dihujat, dan karena keserakahannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari keuntungan dari kamu, akan berusaha mencari untung kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Saya mau tanya dulu Bang Juma. Baik. Siapa yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka? Baik. Saya Nabi jawab. palsu yang menyangkal. Nah, mau tanya dulu, siapa itu penebus itu? Oke, baik. Penebus baik. mereka itu siapa? Siap. Baik. Diam dulu. Dengarkan saya. Tolong kalau Anda sudah bertanya seperti ini, doktrin dibuang, pasang akal sehat, lembutkan hati, dengarkan saya Sebentar berbicara. Juma. Menurut Dengarkan saya Ibu. Habis ini boleh bebas Anda berbicara kok habis ini. Anda bertanya, saya menjawab. Ibu tenang dulu, buka mic-nya dulu. Ibu Enggak, bisa yang saya tenang. bacakan yang menebus kita itu adalah Tuhan Yesus, yaitu 1 Petrus 1 ayat 18. Jangan ke situ dulu Ibu, gampang Kamu nanti tak telah ajarin. ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang Anda menyangkal sang penebus kalau Anda membaca itu justru nampar Ibu. Dengarkan saya makanya. Dengarkan. Saya bukan sarjana teologi Bu. Tapi saya sudah 18 tahun belajar Bible. makanya jawab dulu siapa yang Iya, mau menyangkal. dijawab. Iya, mau dijawab. Ini saya mau silakan. jawab Ibu. Waduh. Oke, dengarkan saya ya. Saya kasih data ya Bu ya, dengarkan. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka Bani Israel, Bani Yehuda, bukan seorang duta atau bukan seorang utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia sendirilah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka Bani Israel, Bani Yehuda selama dari zaman dahulu kala. Dia sendiri, bukan Yesus, bukan utusan, bukan Yesus. Yang menebus adalah Dia sendiri. Ketika Musa menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir, bukan Musa, tetapi Elohim itu sendiri yang melakukan pekerjaannya melalui Musa. Bukan utusan. Musa nggak apa-apa. Host, izin Nggak ada turun apa-apa. host. Sabar. Izin turun host. Ada kegiatan ini. Sabar. Saya selesaikan dulu. Gunakan akal sehat menelaah penjelasan saya. Bukan Musa, tetapi yang mengutus Musa. Bukan Daud, tetapi yang mengutus Daud. Bukan Yesus, tapi yang mengutus Yesus. Catat itu. Catat. Kemudian poinnya kita masuk kepada inti pertanyaan saudara. Saya bacakan dalil biar Anda tercerahkan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu. Kamu di sini siapa?
Kamu di sini Bani Israel, hidup angkatan pertama, bukan hidup yang sekarang, tapi hidup di angkatan pertama. Demikian juga di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Pertanyaan muncul, siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran baru ke dalam kaidah pengajaran Yudaism? Kitabnya Yahudi, kitab Tanak, tidak ada penambahan-penambahan. Sabar, jangan ngomong dulu, nanti Anda catat poinnya, tinggal Anda tanggapi. Siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran baru ke dalam ajaran Yudaism dengan mengatakan pengajaran Yudaism perjanjian lama, dan pengajaran baru itu mereka katakan perjanjian baru? Siapa mereka? Izin boleh saya? Sabar dulu. Sabar. Siapa yang menggenapi itu? Demikian juga di antara kamu. Kamu siapa? Murid-murid Yesus. Akan ada yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Siapa yang memasukkan surah-surah Paulus ke dalam pengajaran orang Yahudi? Sehingga sekarang Anda memegang satu buku, di mana buku itu muncul ada Roma, ada Galatia, ada Filipi, ada Efesus. Siapa itu yang memasukkan pengajaran-pengajaran itu? Satu. Yang kedua, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dia menyangkal Bapa Elohim sebagai satu-satunya Tuhan, dengan melantik Yesus yang datang kepadanya di padang gurun sebagai Tuhan yang sehakikat dengan Tuhan itu sendiri. Dia menyangkal. Bahkan Torah dia sangkal. Torah dianggapnya sampah. Di mana Torah itu menyelamatkan Bani Israel, dia mengatakan, kamu tidak akan selamat jikalau kau mengharapkan kebenaran ada dalam hukum Torah. Dia menyangkal. Lalu ia katakan apa? Dan segera mendatangkan kebinasaan atau atas diri mereka sendiri. Ini siapa nih yang binasa? Yang diusir Yesus? Pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus? Catat itu. Jadi saya simpulkan, dikatakan begini, demikian juga di antara kamu muncul pengajar-pengajar sesat yang membinasakan. Siapa yang muncul di tengah-tengah Bani Israel memasukkan pengajaran asing masuk ke dalam pengajaran mereka? Islam atau Kristen? Jawab dengan jujur, silakan. Udah. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Yesaya 44 ayat 22. Tuhan penebus Israel. Ingatlah semua ini, ayat 22 ya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dengan cara apa Allah menebus itu? Siapa penebus itu? Yaitu Allah Israel, Allah Yakub, dan Allah Ishak. Digenapi dengan Yesus, yaitu 1 Petrus 1 ayat 18. Apa di sana dibilang? 1 Petrus 1 ayat 18. Kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan perak, bukan dengan emas, melainkan darah Kristus yang tidak bercacat celah, seperti darah domba. Itulah penebus itu. Jadi nabi-nabi palsu yang di 2 Petrus 2 ayat 1-3 itu ialah yang menyangkal penebusan itu. Jadi nggak usah berbelit-belit, gampang. Yesus yang penebus, yang penebus Elohim atau Yesus? Abraham, Ishak, dan Yakub. Yesaya 44 ayat 22. Yang penebus Tuhannya Yahudi, gampang. Tuhannya Yahudi yang penebus atau Tuhannya Kristen? Yesus. Sama, Tuhan Yahudi, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu penebus. Anda telah menyangkal dia yang telah menyelamatkan. Andalah yang menyangkal penebus itu. Anda yang menyangkal, bukan saya. Anda yang menyangkal dengan menggantikan penebus itu menjadi Yesus. Padahal Tuhan mengatakan dalam segala masalah, segala kondisi, segala kesesakan Bani Israel, bukan seorang duta, bukan Yesus. Makanya dalam KPR 222, seluruh Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret sebagai perantara Tuhan kepada mereka, yang telah melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Bukan Yesus, dia hanya perantara. Maka yang penebus sejati adalah Tuhannya Yahudi, bukan Yesus.
Kalian yang menggenapi 2 Petrus 2 membatalkan sang penebus dengan memajukan pengajaran sesat masuk ke dalam pengajaran Yahudi. Orang Yahudi dikatakan begini, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak menebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Kalian membatalkan itu. Kalian memasukkan pengajaran sesat dengan memasukkan Yesus sebagai tumbal penebus dosa dunia. Ajaran siapa menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Ajaran Tuhan atau ajaran setan? Itulah pengajaran sesat yang kalian masukkan ke dalam tubuh pengajaran Bani Israel. Catat itu baik-baik. Kristen penggenapan 2 Petrus 2 nomor 1 sampai nomor 3. Tidak ada yang lain. 2 Petrus 2 1 sampai 3 itu adalah nabi palsu menyangkal penguasa yang telah menebus. Baik, Siapa pertanyaan penguasa saya. yang telah menebus itu? Pertanyaan saya. 1 Pertanyaan Petrus saya. 1 ayat 18. Yesus. Pertanyaan saya. Dengarkan saya, Bu. Pertanyaan saya. Demikian juga di tengah-tengah kamu ada guru-guru palsu. Sabar. Ibu sayangku, dengar. Di antara kamu, demikian juga di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan saya kepada Ibu. Yang ada di tengah-tengah kamu, orang Israel kala itu, Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Al-Quran dimasukkan ke dalam Tidak kitabnya Yahudi, kitab Tanakh, atau PB yang Israel dimasukkan ke dalam apa kitabnya tahu orang Yahudi? siapapun. Tapi Jawab. Dah, Bu. Dah. Anda tinggal melembutkan hati Anda. tidak menyebutkan orang dari mana. Tapi Lalu kamu, siapa? Siapa yang kamu? memasukkan? Lalu siapa memasukkan? Mencampur adukan konsep-konsep baru masuk ke dalam kitabnya Yahudi. Yang tadinya Itu babi haram tidak masuk babi halal. berbicara tentang Yang tadinya siapa, sabat masuk hari orang Minggu. mana. Yang tadinya bersunat masuk jangan bersunat. Yang tadinya 1 Tuhan masuk 3 Tuhan. Yang memasukkan pengajaran sesat seperti itu siapa? Nabiku atau Paulus? Itu akan datang. Jawab dulu. Yang memasukkan pengajaran baru di kitabnya Yahudi, Islam atau Kristen? Bukan dibilang pengajaran baru, tapi bercerita jempol. Ya cuma kan mempelintir ayat Alkitab. Itulah guru-guru palsu itu. Makanya Ibu kalau baca Yang sama data itu, dudukkan asbabul nuzul, sebab-sebab dituliskan data Cuma itu. mempelintir ayat Pelajari Alkitab kalau dalam terus. Al-Quran. Jadi Rasul Petrus udah menulis 2000 tahun yang lalu. Ibu, demikian juga sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Pertanyaan saya, umat Elohim di situ yang dimaksud data ini Yahudi atau siapa? Tengah-tengah umat Allah, baca Juma. Yahudi atau bukan? Ya, Yahudi atau bukan? Bani Israel atau bukan? Di tengah-tengah Bani Israel umat maksudnya atau Allah. bukan? Apakah Juma bukan umat Allah? Pertanyaan saya, ini surah Petrus bercerita sebagaimana nabi-nabi dahulu palsu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Umat Elohim itu Ya. Bani Israel atau bukan? Siapa itu umat Allah? Termasuk Bani Israel. Ibu jangan pakai kebencian diskusi. Ibu boleh keras, tegas, tapi ilmu supaya yang lain cerdas. Lah, kita bahas saja pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Maka aku tanya, sebagaimana apakah sebagaimana bukan umat Elohim? sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Pertanyaan saya, umat Elohim yang di tengah-tengahnya ada nabi-nabi palsu yang dimaksud di sini Yang umat datang mana? itu guru-guru palsu. Ibu, ini maksudnya nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Elohim ini maksudnya umat Elohim situ siapa? Kita atau Bani Umat Israel? Allah yang menyangkal penebusan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Siapa yang menyangkal penguasa yang telah menebus? Ya udah Ibu, begitulah kalau babi dimakan seruduk main buta. Lah, kita kan menjawab, Juma. Pertanyaan saya Bu, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Iya. Pertanyaan saya, umat Elohim yang dimaksud data itu yang mana? Bani Israel Yang menyangkal kan dibilangnya, yang menyangkal Astagfirullah. penguasa yang telah menebus. Bani Israel kan? Sebagai umat terdahulu. Oh mama susah memang saudara-saudaraku. Demikian pula di antara kamu. Kamu itu di siapa? Bani Israel. Akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan.
Paulus pernah ditegur oleh imam-imam, oleh orang Farisi, mahkamah agama ditegur dia karena memasukkan pengajaran makan babi boleh, tidak bersunat boleh. Ini yang dimaksud nabi-nabi palsu itu. Baca KPR 21:15 sampai 26. Paulus kena tegur karena dia memasukkan pengajaran palsu ke dalam pengajaran Nabi Musa alaihi salam. Oke, saya ibadah dulu. Lanjut dulu Bang Arif dan teman-teman yang lain, silakan. Betul. Iya, silakan. Iya. Ya, Bang, izin menanggapi tadi ya, bertanya. Sebentar. Bang Gurunda masih beribadah sholat zuhur dulu. Silakan Bang Baal, monitor Bang Baal. Ini akan Ya, jadi begini, Bang Host, saya mau bertanya begini. Tadi kan Bang Juma ada mengatakan bahwasanya Rasul itu lebih daripada Nabi. Kalau menurut saya, Bang Juma ini berdusta. Kenapa berdusta? Karena tidak ada ayatnya yang mengatakan yang lebih daripada Nabi itu adalah Rasul. Nah, saya minta klarifikasi dari Bang Juma, dari mana Bang Juma mendapatkan narasi seperti itu? Adakah data-datanya atau ayat-ayat Alkitabnya? Saya tunggu klarifikasi Bang Juma ini. Yang lebih daripada Nabi itu adalah Rasul gitu loh. Silakan. Di tengah-tengah Bani Israel ada beberapa nabi. Anda boleh baca di dalam 2 Tawarik 9:29. Ahia, Nathan, dan juga Ido. Pertanyaan saya, apakah Nathan, apakah Ido atau Ahia ini diperintahkan untuk menyampaikan materi firman yang dia terima, atau itu hanya untuk dirinya sendiri? Jawab. Bang Juma mengatakan yang disebut Rasul, sabar. Yang disebut Rasul itu utusan. Untuk siapa? Untuk umat. Berarti jabatan lebih tinggi. Kalau Nabi hanya menerima firman. Bang Juma. Maksudnya Bang Juma dapat itu tertulisnya di mana, Bang? Saya udah katakan 2 Tawarik 9:29. 2 Tawarik 12 nomor 15, 2 Tawarik 13:22. Beberapa pengajaran-pengajaran seperti Raja Abia juga disebut sebagai apa? Nabi, penerima firman. Ahia, saya jelasin dengan data ya. Ido, semua itu nabi. Pertanyaan saya, adakah nabi-nabi tersebut mendapatkan mandat untuk menyampaikan materi pengajarannya? Oke, saya jelasin dulu ya. Salomo menerima firman. Adakah kemudian perintah untuk menyampaikan apa yang diterima dari Tuhannya? Ada? Ya, saya jelasin dulu ya. Nggak ada kan? Ya, yang saya jelasin mendapatkan dulu. mandat adalah Musa, Daud, Yesus, Nabi Muhammad. Empat Ya, saya ini jelasin dulu yang ya, mendapatkan boleh. mandat. Maka empat ini Rasul. Ya, Salomo saya ada jelasin perintah dulu. untuk menyampaikan Boleh, Bang. Amsal. Ada? Nggak Ya, ada. saya jelasin dulu boleh. Nah, saya simpulkan dulu. Saya simpulkan. Nabi penerima firman. Rasul adalah nabi yang menerima firman lalu diberi tugas untuk menyampaikan firman tersebut. Jadi Ya, pembedanya, nabi menerima firman untuk dirinya sendiri seperti Ido, seperti kemudian Nathan itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah nabi yang menerima firman untuk dirinya dan juga untuk umatnya seperti Yesus, Nih, Paulus. saya jelasin dengan data gitu. ya, secara Lanjut. lengkap ya. Jadi saya jelasin data secara lengkap bahwasannya Bang Juma ini blunder ya, atau false ya, salah. Jadi Lukas 16 ayat 16 ya, ini tentang nabi ya, tentang nabi. Apa pengertian nabi? Hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Nah, dikatakan di sini kitab para nabi hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Nah, jadi nabi terakhir ya, nabi terakhir menurut Tuhan Yesus adalah Nabi Yohanes Pembaptis. Nah, jadi artinya nabi ini adalah pembawa pesan Tuhan sebelum lahirnya Mesias. Ya, jadi setelah Mesias datang, itu nabi itu tidak berlaku lagi. Makanya Lukas 16 ayat 16 dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis.
Nah, hukum Taurat dan kitab para nabi tidak berlaku lagi sampai sekarang. Nah, lalu saya jelaskan apa itu rasul ya. Saya jelaskan ya, rasul itu adalah ya Matius 10 ayat 2. Saya baca ya, Matius 10 ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Inilah kalau istilah Islam dimasukkan ke dalam malaria Bible. ini. Sebentar lah, saya kan Kemudian, ingin berbicara tadi. kemudian diubah-ubah pengertian Nabi dan Rasul. Aduh, silakan. Ini mau diskusi gimana? Biar dia selesaikan dulu, biar dia selesaikan Bang. Sabarlah. Ya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Inilah nama ke-12 rasul itu. Artinya, rasul itu, pengertian rasul adalah pengikut-pengikut Yesus. Sedangkan nabi adalah ya orang-orang yang membawa pesan Tuhan atau ilham Tuhan sebelum Mesias datang. Ya, sebelum Mesias datang namanya nabi, tetapi setelah Mesias datang namanya rasul. Jadi Bang Juma ini dia tadi berbohong, berdusta karena dia tidak menjelaskan secara komplit seperti saya jelaskan dengan sesuai data-data yang ada. Terima kasih ya. Lain kali jangan berbohong ya Bang Juma. Gantian. Ah, inilah celakanya kalau ajaran palsu dibungkus pakai ajaran asli. Kau menggunakan kata rasul sementara original teks kitabmu tidak ada kata rasul. Habis itu kau maknai sesuka pantatmu. Kata rasul itu hanya diberikan kepada nabi. Kau pakai masuk ke dalam kitabmu. Kurir pun kau sebut rasul di sana, memuakkan bukan? Tapi poin saya bukan di situ. Catat baik-baik. Anda mengatakan tak ada lagi nabi. Setelah Yesus tak adalah nabi. Matamu kau baca Yohanes 1 nomor 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku ia tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Apakah engkau Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Apakah engkaukah nabi yang akan datang itu?" Dan ia menjawab, "Bukan." Berarti orang-orang Yahudi sedang menunggu nabi yang akan datang. Siapa nabi terakhir orang Yahudi, Bang? Sabar dulu. Kan Yohanes Pembaptis, Bang. Dengar dulu. Kau jangan berdasarkan imanmu. Coba tanya orang Yahudi, Bang. Nabi terakhir orang Yahudi itu Yohanes Pembaptis, Bang. Setelah Yohanes Pembaptis tidak ada nabi lain, Bang. Bible jangan kau ludahin. Biblemu jangan kau ludahin. Bukan diludahin, Bang. Itu yang menyatakan Yesus sendiri. Karena Yesus itulah penggenapan Mesias, Bang. Dan makanya inilah kata Yesus langsung bahwa sakit semua ini. Dan inilah kesaksian Yohanes. Yohanes yang bersaksi, bukan Bang Suma. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dari Yerusalem, beberapa imam berarti ahli Torah, ahli kitab, dan orang-orang Lewi berarti dia adalah imam yang ditunjuk kemudian untuk menguasai bait suci. Datang orang-orang Lewi, datang imam-imam Yahudi Bani Israel, bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau Mesias?" Bertanya kepada Yohanes, "Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia? Apakah engkau nabi yang akan datang?" Berarti imam-imam Yahudi, orang-orang Lewi masih menunggu nabi. Selain Mesias, masih ada nabi. Dan Yesus mengatakan apa? Adalah lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Ketika roh kebenaran itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Berarti menurut Yesus masih ada nabi setelah dia, yaitu penyampai firman, di mana dia menyatakan apa yang dia dengarkan, bukan dari dirinya sendiri. Koclok. Di dalam KPR 3, sabar dulu. KPR 3 nomor 2223, bukankah tertulis dalam kitabmu, di dalam kitab Torah,
bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibinasakan, akan dibasmi, akan dilenyapkan dari bangsa kita. Pertanyaannya, Yesus nabi terakhir atau Yohanes nabi terakhir menurutmu? Apakah orang-orang yang tidak mendengarkan ucapan Yohanes dibasmi? Apakah orang-orang yang tidak mendengarkan ucapan Yesus dibasmi? Tidak. Tetapi ketika Nabi Muhammad datang mengajarkan kemudian kalimat la ilaha illallah dan penentang-penentangnya berdiri melawan, maka semuanya seperti Nabi Musa meratakan musuh-musuhnya. Izin bicara boleh. Oke, untuk kau saudaraku, dengarkan. Kata Rasul itu hanya ada di dalam Al-Quran. Kata Rasul itu bukan bahasa Arab. Kata Rasul itu gelar untuk utusan Allah, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab utusan beda dengan Rasul. Pahami itu dulu. Jadi ketika saudara mengatakan apostol, apostol itu utusan. Utusan kau cari bahasa Arabnya, jangan kau pakai gelar Rasul. Malu-maluin. Izin bicara boleh. Masa Yakobus kau bilang Rasul, Petrus kau bilang Rasul, Lukas kau bilang Rasul, matamu. Izin bicara boleh. Itu utusan, entah siapa utusan. Jangan kau katakan Rasul. Rasul itu gelar mulia untuk utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan asal-asal. Setiap ada kata orang diutus, dia jadi nabi, dia jadi rasul. Tidak ada itu. Tidak boleh kau mengambil istilah Al-Quran lantas kau arahkan kepada imanmu. Enggak boleh. Utusan dalam bahasa Arab itu disebut mab'uth. Mab'uth, boleh mab'uth. Tuh, utusan tuh. Oke? Jangan kau pakai kata Rasul. Rasul itu gelar. Gelar untuk utusan Allah, bukan utusan Paulus disebut Rasul. Dah, saya sholat dulu ya. Tutup telinga supaya saya tidak nanggapin lagi. Silakan. Ya, silakan Bang Yulis dulu, Pak Ulis. Tapi kan Ulis, monitor. Cuma, aku mau tanya lo tadi. Tadi kan ditulis di dalam Matius 11 ayat 9, lebih daripada nabi. Kan gitu. Yesus itu lebih daripada nabi, ya. Jadi sekarang mau kutanya, kan Muhammad nabi, ya, dan para nabi di perjanjian lama. Siapa yang lebih daripada nabi? Siapa yang lebih hebat daripada nabi itu di atas Kan nabi? sudah dijelaskan secara gamblang tadi Bu Darni oleh Siapa Bang itu Umar. namanya? Siapa nama-namanya yang lebih daripada nabi itu? Siapa? Loh iya, kalau nabi itu kan kalau nabi itu juga utusan. Enggak, aku mau tanya, siapa yang lebih daripada nabi? Berarti Tapi tidak yang lebih membawa hebat risalah. daripada nabi. Ya di atasnya nabi ya Rasul, itu Siapa? aja lah. Siapa nama-namanya yang lebih daripada nabi itu? Kan Yesus kan dikatakan lebih daripada nabi. Kalau setauku yang lebih daripada nabi di atas nabi, di atas rasul, Yesus itu Tuhan, sebentar, di atas Bang, nabi sebentar, udah Bang. Tuhan. Sekarang aku mau Iya, tanya, siapa sebentar. nama-nama yang rasul itu Makanya siapa? sebentar gantian. Nabi itu disematkan kepada Tuhan atau kepada manusia? Silakan jawab dulu. Kepada manusia dong. Ya sudah, kalau memang kepada manusia tidak Yesus mungkin itu kemudian kan lebih statusnya daripada itu nabi. sebagai Tuhan. Lebih daripada nabi itu apa? Lebih daripada nabi. Iya. Nabi itu Bilang disematkan Rasul, kepada Tuhan. kok diulang-ulang Ya, lagi, siapa itu Bu Darni? rasul-rasul itu? Siapa yang lebih hebat Yesus. daripada Rasul nabi? itu yang membawa risalah kepada umatnya. Kalau Nabi itu belum tentu punya umat. Nah, di sini kalian Nah, di blunder. situ kan. Kalau lebih dari nabi ya jelas Tuhan. Waduh. Salah, Bu Darni. Dari nabi baru naik ke rasul. Kalau nabi itu untuk dirinya sendiri, kalau rasul untuk umat. Jadi kalau rasul itu punya umat. Samanya perbedaan Di nabi atas dan rasul itu sama-sama ada yaitu Allah, penerima Tuhan. firman daripada Yahweh. Ulang-ulang. Itu. Kalau lebih daripada nabi Tadi berarti saya lebih izin daripada saya rasul menanggapi itu. sedikit ya teman-teman. Tadi ada teman Kristen memang botol sana, botol sini, botol situ ya. Saya berani mengatakan demikian. Mengatakan demikian bahwa setelah Yohanes tidak ada nabi. Padahal dijelaskan di kisah para rasul di sini ada. Kisah para rasul 13 ayat 1 saya baca ya. Pada waktu itu di Antioquia ini. Yohanes bukan di Antioquia, ini dibilang pada waktu itu di dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi loh. Lihat, dan pengajar yaitu Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem dan Saulus.
Ada, makanya kalian tuh baca tuh Bible tuh yang utuh, jangan comot sana, comot sini, ujung-ujungnya lari kayak firman Yohanes 1, pada mulanya. Akhirnya kalian tersesat di Roma. Itu ada. Jadi argumen tadi salah ya teman-teman, bahwa Yohanes seperti itu kalau berdasarkan Bible gitu ya, sampai Yohanes. Jadi tidak berlaku bukannya perjanjian lama. Oh, sudah tambah kacau itu. Silakan. Di sini, siapa yang diusir? Yang diusir Yesus, Islam atau Kristen? Kan kata Bang Juma. Kristen. Ya kan gitu. Yang diusir semua manusia yang membuat kejahatan lah, pembunuh, Kristen. Ya pasti diusir Kristen dong. lah. Penyembah berhala. Iya, apa itu berhala? Ya, pakai data. Tunggu dulu. Apa itu Ya, pakai berhala? data. Dibuat dengan tangannya patung atau berbentuk apapun, atau batu atau kubus, diletakkan di tengah-tengah peribadatannya, lalu dikeliling-kelilingi, lalu disembah-sembah, disujuti. Itu berhala namanya. Itu yang diusir Yesus. Makanya Setiap Kristen, manusia yang melakukan itu bukan hanya Kristen. Kristen ini semua, tentunya karena Yesus menyembah, datang untuk menghakimi dunia. karena Yesus tidak bukan menghakimi orang ya, Kristen. Yesus tidak menghakimi. akan dihukum oleh siapa? Jadi Yesusnya tidak menghakimi. Jadi Yesus tidak menghakimi karena Yesus bukan Tuhan ya, seperti yang dikatakan. Kalau sudah menghakimi udah pasti Tuhan, guys. Dia bilang aku tidak menghakimi, dia bilang. Dia mengatakan sendiri. Jadi kalau ada kata karena dia Yesus, berkata-kata di bumi. Dia berkata-kata di bumi belum menghakimi, masih menyelamatkan. Setelah aku tidak nanti berkuasa kelak di hadapan zaman, Bapa. baru Yang dia berkuasa menghakimi dunia. adalah Aku akan Musa. datang ke dunia untuk Dia bilang menghakimi. apa? Kalian aja Aku yang tidak bocor berkuasa otaknya. menghakimi kalian di Kalau hadapan kalian Bapa, bocor dia bilang. otaknya, hakim yang adil Jadi- udah jelas di dalam Taurat Zabur ya para nabi, bahwasanya hakim yang adil adalah Dia tidak akan Elohim, bisa gantian. Yeshua Mashiach. Yesus Yahweh. mengatakan begini ya Itulah teman-teman. Siapa? Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku akan menghakimi kamu di hadapan Bapa. Ya, Tidak gantian, menghakimi. gantian, Burani. Dibatalkan tadi itu Yesus salah ngomong. Yesus ngomong loh, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Nah, tidak, dia bilang. Tadi Yesus salah ngomong, saya bilang. Lalu apa? Yesus menghakimi? Tidak, itu pun Yesus menghayal. Saya baca ya, Yohanes 8, 5, 15 sama 16. Anda bisa simpulkan ini, menghayal Yesus nih. Kami menghakimi menurut ukuran manusia. Aku, Yesus bilang, aku Yesus tidak menghakimi seorang pun. Ingat. Dan jikalau ini menghayal ini. Yesus yang ngomong, dan jikalau aku menghakimi, dia bilang, menghayalan Yesus nih, hayalan, mengharap dia, maka penghakiman itu benar. Karena apa? Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Lalu kalau Yesus tidak menghakimi, apakah engkau dihakimi Yesus? Ya. Di ayat berikutnya, di ayat nomor 50 dia bilang, tetapi aku tidak memberi hormat bagiku. Dan ada satu dia bilang. Tidak Yesus, dia bilang, ada satu. Apakah aku? Dia bilang tidak. Dia bilang, dia yang juga menghakimi. Yesus tidak menghakimi, tapi Yesus dihakimi. Karena Yesus sudah mengatakan, aku tidak menghakimi, tetapi ada Dia yang menghakimi. Gampang kok Bible. Memang aku tidak menghakimi sewaktu dia berbicara Alhamdulillah. dengan murid-muridnya. Pada saat itu dia datang masih untuk menyelamatkan. Nanti kelak di akhir zaman, Yohanes 9 ayat 39, baru dia turun ke dalam dunia untuk menghakimi dan membunuh dengan napas mulutnya orang-orang yang durhaka. Kau memang botol. Ayo. Iya, itu udah dibatalkan. Botol. Udah dibatalkan di Yohanes 5. Yesus menghakimi, dasar blunder otak kalian itu. Berarti di dunia tidak menghakimi, betul ya tadi ya. Lalu apakah di surga Waktu menghakimi? Yesus datang bukan menghakimi, botol. Waktu dia masih datang, dia itu masih menyelamatkan manusia, menyelamatkan. Oke, sabar dulu. Nanti kelak di akhir zaman, Yesus Gantian akan lah. datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Biar Apa tahu kalau kalian. akan menghakimi? Dibatalkan tadi. Pernyataan Yesus itu salah. Ngarang kau, Dikoreksi. nggak ngerti Saya kau baca ayatnya. nih. Yohanes Nggak 5 ngerti. saya baca ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Bapa di mana? Di mana Bapa? Di toilet. Ilahinya Di toilet. Yesus. Bapak di toilet atau di surga? Menurut kalian? Ilahinya ya, di kerajaan surga, bukan di neraka. Nah, saya baca ya. Bukan di neraka dia, Jangan tidak. kamu Di menyangka. surga berkerajaan. Saya baca. Makanya saya baca Yesus nih. wujudnya. Jangan kamu menyangka aku Yesus akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yes, dalam keadaan daging dia tidak mendakwa. Tapi Bapa dalam di sorga ini keadaan kan, di sorga kok daging dalam lagi. keadaan ilahi nanti kelak di akhir zaman, Yesus Lalu Masia yang menghakimi. Sabar dulu. Coba kau, Baal. Jangan Silakan, kamu Bes. menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu siapa?
Di situ siapa? Dani? Itu di surga Macet itu. kalian. Yuk. Yang mendakwa di situ adalah itu karena Musa, bukan Yesus. Ajaran Yesus sudah diajarkan di kitab para nabi. Iya, Tapi jadi bukan Yesus ya. Orang-orang Yahudi menolak. Jadi nanti melalui hukum Musa. Jadi bukan nanti Yesus ya. engkau Jadi akan beradili. Betul. Nanti yang melaksanakan. Alhamdulillah betul ya. Tidak ya, Yesus tidak Yeshua menghakimi ya. Mashiach. Wujud Elohim. Yesus Itu tidak siapa? menghakimi ya. Yesus. Jadi tidak Yesus. Oke, betul berarti Yesus tidak menghakimi ya. Tetapi teman-teman, Kok nggak menghakimi? ada Jadi yang zaman menghakimi. Yesus. Itu sudah dibatalkan Kayak oleh mana Yesus, Jack menghakimi? dikoreksi. Kayak mana roh menghakimi? Ku tanya kau dulu. Yesus sudah revisi tadi. Aku tidak menghakimi di hadapan Bapa Enggak, kok. kau beleng-beleng ayat itu, nggak ngerti kau. Ya terserah lah ayat bilang. Tetapi teman-teman, saya harus objektif kepada data ya. Ternyata kalian ini tidak dihakimi oleh Yesus, tapi Anda ini langsung direct masuk ke neraka. Itu kan karena memang kalian berbuat jahat. Tetapi apakah Kristen akan dihakimi? Iya, akan dihakimi. Oleh siapa? Saya baca ya. Oleh di Lukas 11 nomor 31. Kalian akan dihakimi oleh Nyi Roro Kidul. Saya baca ya, kita jangan nafsir sini ya. Pada waktu penghakiman, ingat, pada waktu penghakiman, ingat, waktu penghakiman. Pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan. Siapa Ratu dari Selatan? Nyi Roro Kidul. Coba cari googling teman-teman. Siapa Ratu dari Selatan? Nyi Roro Kidul. Pada waktu itu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama-sama dari angkatan ini dan ia akan menghukum. Nah, yang keluar napas itu bau jigong itu kan bau napas itu berarti ini Ratu dari Selatan ini. Bau jigong membunuh dengan napas kan bau jigong, bau apa ini ya dari mulutnya. Pada waktu penghakiman dia bilang, ingat waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama-sama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Budak ini dihukum, dihakimi bukan oleh Yesus, tetapi oleh Nyi Roro Kidul. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ini, jadi kalian ini dihakimi oleh Nyi Roro Kidul. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus ya. Ini perkataan Yesus. Ingat, catat ini perkataan Yesus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan Nyi Roro Kidul itu akan bangkit bersama-sama orang-orang dari angkatan ini ya. Budaknya akan dibangkitkan juga nih dan akan menghukum mereka. Nah, dihakimi oleh Nyi Roro Kidul. Maaf, jangan menghujat ya teman-teman. Itulah data ya. Itu perkataan Yesus, bukan perkataan Baal. Terima kasih. Tentang Ratu dari Selatan ya. Ratu dari Selatan adalah Ratu Sheba yang datang dari negeri jauh ya, wilayah selatan Jazirah Arab. Data. Ia datang semata-mata di dalam Matius 12 ayat 42 dan Lukas 11 ayat 11 ya. Ia datang semata-mata untuk mendengar hikmat Raja Salomo ya. Ia melakukan perjalanan berat karena kehausan akan kebenaran ya. Ratu dari Selatan itu dia haus akan kebenaran. Arti dan maknanya itu begini ya, teladan iman yang menghukum. Ratu Sheba akan bangkit pada hari penghakiman untuk menjadi saksi yang menyalahkan angkatan pada zaman Yesus. Nah, itu dia maksudnya. Bukan Ratu Sheba datang untuk menghakimi ya. Saya baca Ratu ya. Sheba menempuh perjalanan jauh dengan susah payah untuk mencari hikmat manusia atau Raja Salomo. Sebaliknya, orang-orang pada zaman Yesus menolak untuk mendengar Yesus yang berdiri tepat di depan mereka. Ratu Sheba, dia mencari-cari kebenaran, tetapi orang-orang yang pada zaman Yesus menolak Yesus. Ya, itu dia. Jadi Yesus menyatakan bahwa ada yang lebih besar daripada Salomo di sini, yaitu dirinya sendiri sebagai sumber hikmat Elohim. Jika Ratu Sheba dipuji karena mencari Salomo, maka orang yang menolak Yesus yang jauh lebih agung tidak punya alasan untuk membela diri. Itu maksudnya botol kau, Baal. Diam dulu, sabar dulu. Kita kan pakai data. Itu kan narasinya, Anda kan dongeng yang ditulis oleh manusia. Kita pakai data aja yang dikatakan oleh Yesus. Ini bukan Baal yang ngomong loh ya. Ini bukan Baal yang ngomong. Saya baca dibesarkan host. Di sini teman-teman, katanya Ratu dari Selatan Nyi Roro Kidul tidak menghakimi. Apapun istilahnya, mungkin kalau di Afrika Ratu Betseba betul. Itu di Afrika Selatan saya pelajari ini. Tapi kan ini bahasa Indonesia. Bukan Ratu Betseba di sini. Saya baca ya. Lukas 11 nomor 31. Katanya tidak menghakimi. Loh, menghakimi di sini. Menghakimi. Dia, saya baca ya teman-teman Kristen harus paham, kalian akan dihakimi bukan oleh Yesus. Dia bilang apa? Pada waktu penghakiman, lihat,
Waktu penghakiman ini, ratu dari selatan itu akan apa dibilang? Akan bangkit bersama-sama siapa? Dari angkatan ini, dan ia akan menghukum. Tentu dihakimi itu ada ini ada penghukuman sana. Ini baik, ini benar, itu penghakiman. Akan dihukum katanya. Akan menghukum mereka. Siapa budak ini dihukum? Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nah, di sini teman-teman, bahwa Budarni akan dihakimi oleh Nyi Roro Kidul. Lalu kalau kita googling, siapa ratu dari selatan? Inilah, ini yang akan menghakimi Budarni. Makanya Budarni ini kan rambutnya panjang bagus nih, kayak Nyi Roro Kidul. Itu data valid loh, bukan kata saya. Ya, itu kata Yesus. Ini karena ini merah ya teman-teman. Ini merah ya teman ya. Ini bukan perkataan Baal, bukan perkataan penulis, tetapi ini Yesus yang ngomong akan menghakimi Nyi Roro Kidul. Terima kasih. Nanti kalau Nyi Roro Kidul udah bilang iblis lagi bro sih. Ngeri sudah. Lanjut. Jadi gini Bang. Jadi kita perlu paham dulu nih di dalam sejarah makna dari penghakiman yang dimaksud di dalam cerita ini tuh penghakiman yang seperti apa. Jangan pikir bahwa penghakiman seolah-olah si tokoh yang menghakimi ini adalah seolah-olah tokoh utama yang bertindak sebagai Tuhan. Tidak. Di masa lalu orang-orang yang sebelum kedatangan Mesias, orang-orang yang mengikut dan memiliki pengikutnya ini dihakimi dengan hukum yang dilakukan. Begitu, bukan berarti kayak seolah-olah setelah mati dia akan menjadi seperti dewa dan menghukum. Tidak. Maksudnya adalah penghukuman yang diberikan kepada pengikutnya karena tidak mengidahkan ajaran yang diberikan. Begitu. Penghakiman itu bisa secara fisik, bisa secara mental, tergantung dari hukum yang dilakukan. Begitu. Makanya kata Yesus, aku tidak menghakimi, karena pada zaman dahulu itu penghakiman dilakukan dan didelegasikan dengan manusia sesuai ajarannya. Penghakiman sebentar Bang, saya belum selesai, bentar. Sebentar. Anda kan harus enggak, bukan sebentarnya gitu. Saya ini Anda kalau bernarasi boleh. Tetapi penghakiman Anda harusnya bisa menerima apa sih yang dibicarakan orang dua ini. Nah, begitu. Nah, menurut Budarni, sabar dulu. Menurut Budarni, Yesus menghakimi. Anda bilang tidak menghakimi. Mana yang benar? Roh Kudusnya ini pusing nih kelihatannya. Bukan begini Bang. Yesus Kristus menghakimi setelah waktunya, atau ketika kita sudah berada di dalam antara kehidupan hidup dan mati, setelah kita selesai. Sedangkan di dunia Tuhan Yesus tidak menghakimi. Datanya itu. Tadi kan Abang sudah bilang di pakai data. Yesus turun kedua kalinya itu di surga atau ketika di dunia? Silakan pakai data. Oke, saya buka ya di Mika 2 ayat 8. Sebentar. Macet. Yesus turun kedua kalinya untuk menghakimi itu di akhir zaman atau nanti di akhirat. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Di situ tertulis bahwa Yesus sendiri nanti pada akhirnya dan pada waktunya yang akan menghakimi para penguasa-penguasa dunia yang dengan durjana menghakimi sesama manusia. Bukan penguasa surga kan? Berarti di Jadi, dunia itu karena Yesus memang pada dasarnya di akhir zaman. Di dunia. Makanya Yesus salah ngomong. Yesus salah ngomong. Dari tadi saya bilang salah ngomong. Sudah bertindak seolah-olah di surga nggak ada penghakiman lagi. Di surga masa ada penghakiman lagi? Yesus salah ngomong itu tadi itu. Di surga nggak ada menghakimi, woi Baal. Gimana? Makanya Yesus salah ngomong. Surga tidak mungkin dihakimi lagi. Di surga sudah masuk surga, aman sudah. Ini manusia yang di bumi ini yang dihakimi. Siapa yang makanya menghakimi? Yesus, aku tidak akan menghakimi. Yesus. Makanya Yesus tidak datang bukan untuk menghakimi di dunia berarti. Yohanes 9 ayat 39 kata Yesus, aku akan datang ke dalam dunia untuk menghakimi. 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Tuhan Yesus akan membunuh dengan napasnya orang-orang yang durhaka. Tahu. Yesus begini. Bertobat kalian kalau kalian Yesus yang ngomong bukan kata saya ya. Gantian. Yesus yang ngomong ya. Anda bilang dia menghakimi di dunia. Dia bilang apa? Yesus yang ngomong bukan kata saya bahwa Yesus tidak menghakimi di dunia. Dia bilang apa? Dia bilang, aku tidak menghakimi seorang pun. Yesus yang ngomong.
kalian mengatakan Yesus menghakimi. Jikalau Yesus menghayal di sini. Jikalau andai Tapi, kata, maksudnya abang sabar jangan- dulu, ini saya menanggapi Bu Dhani. Jadi di sini Bu Dhani mengatakan Yesus menghakimi. Padahal Yesus katakan, aku tidak menghakimi seorang pun. Kok botol kali kau Baal? Kan udah dibilang. Dan jikalau dia sabar dia ngomong kayak dulu. gitu di bumi atau di surga? Di bumi Sabar atau di dulu. surga? Waktu datang kan? Di sorga tidak ada penghakiman. Di sorga kok ada penghakiman gimana sih? Waktu datang dia di bumi 33 tahun, dia Sabar belum dulu. menghakimi Baal, belum. Sabar Dia dulu. masih menyelamatkan, menebus manusianya dari Sabar dulu, ini dosa. belum selesai, harus Kedatangannya. hikmat. Kau biar kuajari, kau botol kali. Enggak, botol harus kali hikmat. itu Kau bawa alasanmu. Udah Yesus panas tak ini. Kalau udah menghakimi. panas silakan diambil aja Bu. Bu apa siapa? Ustaz Hilman. Jadi selesaikan dulu ayatnya ya. Sebentar dulu ya. Saya baca. Aku tidak, nih Yohanes 8 ya. Aku tidak menghakimi seorang pun tidak. Dan jikalau, lihat, Bu Dhani kan dipotong di sini aja. Dan jikalau aku menghakimi, nah, jikalau, andai kata, Tuhan kok berandai-andai, maka penghakiman itu benar. Jikalau, sebab aku tidak menghakimi seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus Izin bukan respon, Bapak. Bang. Sabar Ya. dulu. Artinya di sini poinnya Yesus bukan Bapak bukan Yesus, karena Dia tidak seorang diri, berarti berdua. Ada dua nih. Tetapi Yesus bilang aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau seandainya Yesus sedang menghayal ini, berhalunisasi. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku benar. Benarnya bukan karena Yesus, sebab kata Yesus, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Lalu apakah kalau Yesus tidak menghakimi, Yesus ini sebagai apa di situ? Tentunya sebagai manusia, karena kan seperti itu. Lalu apakah Yesus dihakimi? Ya, katanya di ayat berikutnya. Anda baca, tetapi aku tidak memakai hormat bagiku. Aku ini orang pertama ya. Ada satu yang mencarinya. Dan dia bilang, dia orang kedua. Orang kedua siapa? Ya Bapak, maksudnya besar di sini. Juga yang menghakimi. Bapak yang menghakimi. Jadi selaras perkataan Yesus bahwa Yesus ini tidak menghakimi siapapun, tetapi yang menghakimi adalah Bapa, dan Yesus pun termasuk orang yang dihakimi. Gampang kok. Yesus ini dihakimi. Sekarang nih di sorga atau di neraka? Ya belum, nanti dihakimi. Itu kan makanya Yesus masih nyangkut di langit. Jadi Yesus sampai sekarang ini ada data saya baca kok. Jadi Yesus ini tidak ada di sorga sekarang. Jangan salah tafsir yang firman yang Tuhan Yesus. Enggak saya baca loh, saya baca doang loh. Ya betul. Jadi Yesus ini tidak di sorga. Sabar dulu sedikit lagi. 5 detik. Jadi sekarang Yesus ini masih ada di langit, masih nyangkut, belum di sorga karena belum ada penghakiman. Begitu gampang kok. Gini Bang, jadi seperti yang saya ceritakan tadi yang Abang baca, Yesus berkata bahwa aku tidak menghakimi siapapun, tetapi jikalau di sini Bang, itu maksud Yesus bukan dia berhayal, tetapi penghakiman yang diberikan Yesus itu bersama dengan Bapa. Artinya di mana? Bisa di bumi, berlaku juga sebelum manusia itu masuk ke surga. Artinya penghakimannya itu adalah penghakiman yang dilakukan dengan Sang Pencipta. Kenapa di sini dia bilang tidak menghakimi ketika berada di dunia? Karena pada dasarnya di zaman lalu Bang, banyak manusia-manusia yang mengaku membawa pengajaran dari Tuhan. Penghakiman yang mereka bawa adalah penghakiman yang ditujukan langsung kepada manusia. Contohnya misalkan seseorang melanggar aturan pada hari yang ditentukan, maka penghakiman yang dilakukan kepada orang yang bekerja pada hari itu adalah dihukum mati. Sementara Yesus sendiri tidak pernah memberikan atau menjatuhi hukuman kepada orang yang melanggar, melainkan menasihati dan memberi kasih sampai kepada waktu penghakiman yang dilakukannya dengan Bapa. Begitu Bang. Karena manusia-manusia yang hidup di zaman penghakiman tapi Yesus dia memberikan bukan di pengajaran, dunia betul. Secara langsung Sudah, seperti Bang. Poinnya ajaran sudah dapat. dewa-dewa dunia pada zaman dahulu. Sehingga penghakiman yang Yesus lakukan kepada manusia ada waktunya di kitab Wahyu. Kalau bukan di dunia, di planet mana? Kalau Yesus kerajaan kalau Yesus tidak menghakimi dunia, kalau Yesus tidak menghakimi dunia, dia di planet mana coba? Yesus di planet mana Yesus? Kalau Anda bilang tidak menghakimi di dunia, di planet mana Yesus menghakimi?
Ini silakan. Tik Bang, ya. Oh, iya yang dihakimi. Penghakiman Yesus itu di Menghakimi kitab di dunia. Wahyu tertulis, Bang. Dunia. Ada waktunya Tuhan menghakimi seluruh dunia di akhir kerajaan Zaman. sebelum kita memasuki kerajaan Nah, kan 1000 Anda bilang tahun. bukan di dunia, di Wahyu di dunia gimana? Anda memang bilang di Yesus dunia, tidak menghakimi hakim, dunia. Bang. Ada dua jenis penghakiman. Penghakiman langsung di dunia dilakukan oleh Yesus dan Bapa, dan setelah manusia itu Ya. selesai dari dunia. Yesus tidak Itulah menghakimi di penghakiman yang benar dunia. dilakukan. Diulang lagi. Itulah yang penghakiman Saya yang baca benar lagi yang ya. dilakukan oleh Sang Pencipta. Bukannya Yesus, seperti dewa-dewa Anda dunia, mengatakan- ketika melakukan kesalahan dibunuh. Anda mengatakan bahwa Yesus menghakimi di dunia. Saya baca ya. Berperang. Yesus ngomong ini. Kamu menghakimi penghakiman. menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Betul, karena Nah, orang-orang betul, di zaman betul. dahulu Kenapa kau menghakimi bilang salah dengan lagi? Penghakiman dunia. Kayak contohnya orang-orang di luar Yahudi adalah kafir, harus dibunuh. Maka itu salah. Yesus mengajarkan kasih, bukan pembunuhan. Makanya hukum dan menghakimi itu Yesus adalah tidak Tuhan dan menghakimi Bapa. di dunia. Yesus Makanya tidak menghakimi dunia ya. bukan tidak Saya menghakimi baca di Yohanes dunia, 3 Bang. nomor 17. Penghakiman di dunia Jadi di sini itu ada waktunya sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun. Memang bukan sekarang, tetapi tidak ada hak manusia atau Tuhan yang benar memberikan delegasi kepada manusia lainnya untuk menghakimi dan membunuh. Jadi di sini Yesus ini tidak menghakimi di dunia maupun di sorga ya. Saya baca ya. Penghakiman dalam hal ini adalah manusia yang diberi delegasi Nggak untuk bisa membunuh ini. sesama manusia. Contohnya peperangan. Tuhan Yesus Jadi tidak di sini Yesus ini tidak menghakimi di dunia maupun di sorga ya poinnya. Yesus di pertama datang ya ke dunia, apakah dia menghakimi? Tidak. Yesus apa bilang di Yohanes 3 dia bilang, ketika datang dia tidak dia deklarasi Yesus ya. Bapa yang mengutus aku. Oh bukan Tuhan dia, Bapa yang mengutusnya. Ini poinnya. Kita garis bawahi di sini ya. Dan ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Nah, pertama datang lihat ya, bukan kata saya nih. Mbak Alin mana orangnya akademis ya teman-teman. Jadi kita hanya membaca saja ya. Ini bahasa Indonesia tidak perlu ahli bahasa ya teman-teman di sini. Kita pakai data nih ya teman-teman. Supaya kalian paham ya. Selamanya Yesus tidak akan menghakimi. Di sini ya. Yohanes 13 di screenshot ya teman-teman. Jadi ketika kedatangannya Yesus apa? Dia tidak menghakimi. Aku dia bilang. Sebab Tuhan mengutus aku. Utusan dia, bukan Tuhan. Ke dalam dunia, diutus ke dunia untuk apa? Bukan iya makanya Waktu dia menghakimi makanya sabar setelah dulu. dunia nanti kelak di akhir zaman. Iya makanya nanti kita berbicara akhir zaman dulu. Nanti kita berbicara akhir zaman. Satu-satu lah. Ini kan pertama dia deklarasinya. Ini kan gitu akhir zaman Anda bilang masih di dunia, sama aja di akhir zaman juga di dunia. Dia bilang gini, bahwa aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi ke dunia melainkan untuk menyelamatkannya. Poinnya jelas bahwa dia datang bukan untuk menghakimi. Kita lanjut. Kali kalian. Kan udah aku bilang, itu ayat itu sewaktu dia di bumi ini tidak menghakimi, dia datang untuk menyelamatkan. Kan katanya, nantinya setelah di akhir zaman, waktu penghakiman itu. Yohanes 9 ayat 39. Kalian juga kalau Isa di dalam hadis Sahih Muslim 127, Isa Al-Masih akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Dengarkan ini lagi. Udah dibilang tadi 2 Tesalonika 2 ayat 12. Jangan dulu dipotong. Enggak, kamu ulang-ulang terus, saya akan dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. Itu sudah direvisi. Yesus salah ngomong. 2 Tesalonika Yesus salah ngomong. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saya pakai data ya teman-teman, sedikit ya. Anda mengatakan nanti katanya. Ini nanti, kalau berbicara nanti, ini saya baca. Tadi kan bicara di dunia, Anda tolak. Tuhan, susahnya. Anda tolak. Sekarang bicara ini nanti, satu ayat ini saya ini aja pun kalian sudah beleng-beleng, apalagi yang lain. Kenapa takut dibaca? Kenapa takut? Dari harinya udah makanya diam. Kata ya. Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku akan mendakwa kamu di hadapan siapa? Bapa. Jangan di hadapan Bapak di surga atau di dunia. Nah, macet kalian. Yang mendakwa kamu adalah Musa, bukan Yesus. Yesus di bawah Musa.
Ini kata Yesus, aku, dia bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku, Yesus, akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Ini bukan bicara di dunia. Tadi Anda menolak, oh itu di dunia Baal. Lah ini bicara di hadapan Bapa nih. Bapa di mana? Di sorga kalian bilang. Nah di sini di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu siapa? Musa. Yesus ini levelnya, grade-nya lebih rendah daripada Musa. Bukan aku, dia bilang. Gampang kok Bibel. Jangan marah teman-teman ya, ini kita hanya baca aja. Izin respon Bang. Baal mendakwa Yesus Sebentar bukan dulu. hakim, dia pendakwa. Ke Pak Ulis dulu. Pak Ulis belum ngomong dari tadi. Ini dapat pelanggaran TikTok. Pak Ulis. Bang Ari. Iya. Sebentar Pak Ulis. Pak Ulis, menurut keyakinan Pak Ulis, yang menghakimi nanti di akhir zaman itu kan Yesus kan? Yang menghakimi itu kan sudah jelas itu Bang, di Yohanes 12:48 firmannya yang menghakimi. Sudahlah itu, nggak usah bahas itu lagi lah. Iya, Yesus itu, Yesus ketika turun ke dunia itu menghakimi statusnya sebagai utusan apa sebagai Tuhan? Pak Yulius, silahkan Pak Yulius dulu, Pak Ulis. Perkataannya banyak sekali. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka tahu benar-benar aku berasal daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya sudah, utusan tuh kenapa lagi ribet? Utusan Darni. Izin respon Bang. Gampang kok ya Mbak Anes ya. Mbak Julius gampang kok. Izin respon Bang. Gampang-gampang sesat, gitu dia. Bukan sama Kristennya, jangan disesatkan sesama Kristennya lah Darni. Gini. Banyak juga Kristen yang diusir, makanya ada ayatnya. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak? 10 hukum, pembunuh, penjina, pencuri, pencabul, menyembah berhala, mengawini istri orang. Kau kira masuk surga itu? Yesus sendiri mengatakan. Termasuk yang makan babi gitu maksudnya? Gini termasuk deh, termasuk. Gini Bang. Yesaya 66 ayat 17. Udah di bidat. Bentar, saya izin menjelaskan, mengklarifikasi aja gitu ya. Jadi kenapa penghakiman itu diberikan atau ditentukan Tuhan setelah Yesus datang? Karena pada dasarnya seperti yang saya ceritakan, banyak sekali dewa-dewa yang mengaku sebagai Tuhan dan menciptakan aturannya sendiri serta main hakim sendiri terhadap kaumnya. Sehingga kedatangan Yesus memberitakan kebenaran untuk memberitahukan apa yang benar dan salah. Itu kenapa firman Tuhanlah yang akan menjadi hakimnya. Artinya rule-nya itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan, firman Tuhan bukan Yesus. Diberitahu firman Tuhan itu dari Yesus Bang. Makanya Yesus itu datang. Dari siapa? Yesus dari siapa? Begitu. Yesus dari siapa? Ketika sebentar Yesus Bang. Anda kalau ditanya nggak mau jawab. Anda kalau ditanya nggak mau jawab. Mau nyerocos aja saya turunkan nanti. Yesus firman itu dari Yesus. Yesus dari siapa? Dari ilahinya lah, keilahiannya. Sabar Bu Darni, kita diskusi harus santai. Sama kan Kristen, kami Kristen. Iya, kalau berarti Yesus tidak punya firman kan? Tapi ya, firman itu dari Bapa, betul? Firman itulah Yesus sendiri. Yesus firman yang oke, saya diam dulu. Salah ya, saya kasih tahu ya. Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku, ingat, dan tidak menerima perkataanku, bukan menerimaku di sini, perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Apakah perkataan Yesus atau Yesus di sini? Kita dilanjut oleh Yesus. Ia sudah ada hakimnya, yaitu, ingat, ada kalimat yaitu adalah penjelasan dari narasi di awal. Dijelaskan yaitu firman yang telah kukatakan. Yes, itulah materinya. Sabar dulu. Iya kan Bang Jumo udah bilang. Kalian itulah tidak materi hikmat. Penghakimannya. Apa itu materi penghakiman? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Yesus ini tidak menghakimi. Itu materinya nanti dihadapkan. Yesus tidak menghakimi, tetapi firman-Nya itu yang menghakimi. Lalu apa firman itu? Firman yang disampaikan Yesus tentunya firman yang dikatakan Yesus. Makanya Yesus ini bukan firman itu sendiri, tetapi dia adalah penyampai firman. Kita baca Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8 dikatakan begini teman-teman. Jadi teman-teman di Yohanes 17 ayat 8 siapa firman di situ? Kita kan harus paham. Di Yohanes 17 ayat 8 dia bilang,
Yesus ini menerima firman. Firman itu yang akan menghakimi. Yohanes 17:8. Sebab, ingat, sebab segala firman yang engkau sampaikan, inilah dia bilang, sampai engkau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Udah clear ya tugas Yesus, udah disampaikan kepada mereka. Nah ini akan dihakimi nih, menghakimi mereka. Dan apa dia bilang? Dan mereka telah menerimanya. Udah tugas Yesus sudah selesai. Firman dan sampaikan dari Bapaknya. Yes. Lalu apa kata Yesus? Mereka tahu benar. Murid-muridnya tahu benar. Kalian kan bukan murid Yesus. Tahu benar dan mereka percaya. Tahu dan percaya, ingat. Murid-muridnya tahu dan percaya firman yang disampaikan oleh Yesus melalui Yesus. Apa kata Yesus? Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid-muridnya tahu dan percaya Yesus utusan. Itulah firmannya. Nah kalau datang dari Yesus ada Tuhan, kan neraka kalian dibakar dari sogok-sogok dari belakang kalian sama api neraka itu. Lalu Yesus itu adalah ilahi, Elohim. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Mau apa kau? Oke, Yohanes 1:14. Yohanes 1:14 bukan perkataan Yesus. Jadi perkataan siapa itu? Perkataan orang kok. Kenapa kalian ini? Itu kan rasulnya itu. Di mana rasul? Tidak ada. Jadi Yohanes kan rasulnya. Berarti Yohanes dengan Yesus lebih unggul mana? Sama-sama unggul karena perkataan Yesus. Karena Yohanes yang tahu siapa Yesus, bukan si Baal. Yohanes yang tahu siapa Yesus, bukan si Baal. Si Baal Yohanes 17:8 ini perkataan siapa? Gimana kau? Bacet. Semua perkataan Yesus, firman yang sudah disampaikan Yesus, ya sudah kusampaikan kan kata Yesus. Yang bagus bacanya, yang bagus ya. Kembali lagi murid-muridnya mengulang dan manusia-manusia yang pilihan Elohim yang menuliskannya di kitab itu. Semua itu dari Yesus. Oh, dari Yesus. Bukan dari inilah binatang, saya bilang. bukan dari binatang atau bukan dari setan. Inilah saya bilang teman-teman. Bagaimana perkataan Yesus? Mereka berani makanya mengatakan. firman itu nggak ada, surat jin nggak ada, surat binatang nggak ada. Ada bertanduk 7 bermata 7. Surat Yohanes. Ada bermata 7 bertanduk 7 ada. Surat ini surat manusia semuanya. Bukan ada surat binatang atau surat jin, nggak ada. Ada bertanduk 7 bermata 7 ada. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, bagaimana mereka menghujat Yesus ya. Mereka berani. Yang di Yohanes 1 sampai 14, 15, 16 itu perkataan Yohanes. Oke. Bukan perkataan Yesus. Tetapi Yohanes 17 ayat 8 itu murni perkataan Yesus. Tetapi berani mengatakan bahwa Yohanes 1 nomor 1, 2, 3 itu perkataan Yesus. Kan luar biasa mereka. Padahal lembaga Alkitab Indonesia, lembaga resmi Alkitab di Indonesia menjelaskan bahwa yang dikasih tanda yang merah ini adalah untuk membedakan, oh ini perkataan Yesus, ini perkataan Yohanes, ini perkataan Paulus, ini murid-murid. Tetapi hari ini bahwa Yohanes adalah Yesus itu sendiri. Kurang ajar ya Darni. Jangan marah teman-teman. Itulah saya bilang. Yohanes itu rasulnya Yesus. Tidak masalah, dia muridnya. Kalau Anda bilang muridnya. Yang lebih percaya, yang dekat dengan Yesus atau dengan si Baal? Percaya Yesus lah, jangan ke si Baal. Mana yang lebih kami percayai? Tulisan rasulnya Yesus yaitu Yohanes atau kau, Baal? Oke. Pertanyaannya, apakah lebih percaya kepada Yohanes atau kepada Yesus? Mencret kau. Aku percaya Yesus lah. Aku percaya Yohanes atau Yesus? Gak mungkin Yesus yang menulis Baal, di mananya otakmu? Gak mungkin Yesus menulis. Dia rasul-rasulnya lah. Makanya Yohanes menulis. Yohanes ini menulis tentang perjalanan Yesus. Dia tulis. Sabar dulu. Kan tahu kan si Yohanes siapa Yesus kan? Firman itu. Pada mulanya Yesus ini adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Itu bukan bicara firman Yesus. Itu adalah Elohim. Kau kan gak beriman kepada Alkitab. Gak mungkin kau percaya Yesus Tuhan. Karena Yohanes 1 itu. Sabar dulu. Yohanes itu bukan bicara tentang yang tadi itu. Yohanes 1 itu bukan bicara Yesus. Maaf Bang Al. Silakan Bang. Bunda. Ya, saya bicara dulu sebentar. Itu kan seperti kata Bang Ulis, Yesus itu ya sudah di perkataan Alkitab itu menurut Bang Ulis itu utusan. Gimana Bang Ulis mau percaya? Sementara Bang Ulis ini istri
orang sebelah Islam, Bang Ulis Kristen. Ibu jangan ini suaranya jangan ketakutan gitu Bu, agak berani gitu loh. Enggak. Jangan kelihatannya ketakutan. Enggak, saya lagi baring-baring, saya lagi baring. Nah, jadi Bang Ulis, Bang Ulis, apa takut menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena Bang Ulis lagi bimbang. Oke, aku kalau gitu aku nanya deh, untuk ibu ya, khusus untuk ibu nih. Khusus untuk ibu aku nanya. Pada saat Yesus menyampaikan firman di dalam Matius 23 ayat 9, janganlah engkau mengatakan seorang pun di bumi ini sebagai Bapa. Hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Pada saat Yesus menyampaikan perkataan ini, Yesus sementara di bumi, Bapa di surga. Menurut ibu, saya harus percaya Bapa yang mana, di surga atau di bumi? Ya di surga. Di surga. Iya. Oke, sudah cukup. Kenapa lagi menyatakan aku sesat? Enggak, soalnya saya bingung. Di Komal Kristen begini, di Komal Islam begini. Jadi bimbang. Aku nanya sekali lagi. Di dalam Matius 23 ayat 9, Yesus berkata, janganlah engkau menyebut seorang pun di muka bumi ini sebagai Bapa, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Pertanyaan saya, pada saat Yesus mengatakan perkataan firman ini, Dia sementara di bumi. Nih. Menurut ibu, saya harus taat dan taat kepada siapa? Bapa yang di surga atau Bapa yang di bumi nih? Coba ibu jawab dulu saya, biar aku paham. Memangnya Bapak sekarang ada di bumi? Allah itu ada di bumi? Bang Ulis ini saya bingung di mana-mana Bang Ulis ini selalu bingung saya mendengar narasinya. Di sebelah dia masuk seakan-akan begini, di sebelah Kristen dia seakan-akan begini. Jadi saya bingung. Minum obat, Bang. Makanya selalu saya tapping sama Bang Ulis. Aku nanya aja tuh. Tadi aku cuma bertanya. Saya harus taat kepada siapa? Tuhan itu ya sudah beralih saja, Bang Ulis. Kalau tidak percaya Yesus itu Tuhan, beralih saja. Tidak ada masalah sih buat Kristen. Oh my God. Janganlah engkau. Jadi Bang Ulis ini seakan-akan memprosob. Panas tapi enggak menghujat, masih bisa dikontrol. Kepanasan dalam room ini, Bang. Profesional Kepanasan dalam room ini dari kita. Jelas kita juga Kristen mempertahankan iman kita. Begini Bang Al, saya sering nonton YouTube sama Ustadz Alif. Dia berkata, berdakwalah hai kaum muslim, berdakwa dengan benar, jangan saling menghujat dan jangan saling menyalahkan iman sebelah. Itu yang bagus didengar. Ini kok Pak Ulis.